Annyeonghaseyo, apa kabar semuanya? Di video kali ini, Minbora akan menjelaskan alur cerita dari drama yang berjudul The Glory. Diperankan oleh Song Hye Kyo sebagai Moon Dong In, Lee Do Hyun sebagai Jo Yo Jung, dan Lim Ji Yeon sebagai Park Yeon Jin. Drama ini bercerita tentang Dong In, anak SMA yang pintar dan ceria namun tiba-tiba dibully tanpa sebab yang jelas oleh Yeon Jin. Pembuliannya pun sangat parah. Seluruh badannya dicatok, disetrika. Bahkan dia juga dilecehkan oleh teman segengnya. 18 tahun kemudian mereka bertemu kembali. Dong In yang sudah dewasa sengaja mendekati mereka untuk membalaskan dendamnya. Dengan bantuan Yo Jung, dia tidak segan-segan menjebak semua orang yang dulu menyiksanya. Bagaimana cara Moon Dong In membalaskan dendamnya? Ayo simak dulu alur ceritanya. 어떡해? 너 지옥행이래. 미쳤네. Adegan awal dimulai saat musim panas 2022. Terlihat Moon Dong In, yang diperankan oleh Song Hye Kyo berkendara di pagi hari. Dia baru saja pindah ke rumah barunya. Dengan badan penuh luka, dia menempelkan beberapa foto di dinding rumahnya. Mereka adalah orang-orang yang dulu pernah membulinya. Dia membayangkan Yeon Jin, salah satu orang yang merundungnya masuk ke rumah dan membunuhnya. Jalan cerita kembali di musim panas tahun 2004. Saat mereka masih SMA, di kantor polisi, Moon Dong In yang merupakan korban bully dimarahi oleh wali kelasnya karena melaporkan teman-teman yang merundungnya. Mereka lolos dari hukuman karena mereka semua berasal dari keluarga kaya raya. Beberapa hari setelahnya, Moon Dong In dipaksa oleh teman satu gengnya Yeon Jin untuk masuk ke ruang gimnasium. Dan mereka berpura-pura meminta maaf padanya. Mereka semua menyeret Moon Dong In saat Yeon Jin berkata ingin memeriksa apa alat catokannya cukup panas atau tidak. Kemudian dengan sengaja mereka mencatok lengannya Moon Dong In sampai merah melepuh. Tanpa tahu malu catokan itu langsung digunakan untuk mencatok rambutnya Yeon Jin. Sambil berteriak kesakitan, Moon Dong In meminta tolong agar seseorang membantunya. Namun Hye Jong, salah satu teman Yeon Jin berkata jika guru olahraga sudah memberikan kunci pada mereka. Jadi tidak ada yang mendengarnya. Saat Moon Dong In bertanya kenapa mereka melakukan itu, dengan santai Yeon Jin menjawab jika Moon Dong In hanyalah golongan orang yang lemah. Polisi, sekolah, bahkan orang tuanya Moon Dong In tidak bisa membantunya. Dan pada akhirnya dia akan tetap kembali ke tempat semula. Dia juga dilecehkan oleh salah satu temannya Yeon Jin bernama Myung Oh dengan menciumnya secara paksa. Di adegan selanjutnya, saat Moon Dong In akan masuk ke rumahnya, tiba-tiba Myung Oh datang dari arah belakang. Ternyata semua orang yang merundungnya, termasuk Yeon Jin sudah ada di dalam rumahnya. Mereka mempermainkan Moon Dong In dengan mengambil celengannya dan merusak celengan itu. Mereka juga menghambur-hamburkan uangnya. Saat Moon Dong In memohon untuk tidak menggunakan uangnya, Yeon Jin dengan tersenyum berkata jika dia tidak akan menggunakan uang itu asal Dong In bersedia untuk menari di saat mereka minum. Atau pilihan yang lainnya yaitu dia akan disetrika di bagian kakinya. Di hari saat Dong In dicatok, ada perawat yang menawarkan diri ingin membantunya. Namun di hari berikutnya, dia langsung dipecat dan ruang kesehatan atau UKS pun tutup sementara. Di adegan selanjutnya, Dong In terlihat ingin mengakhiri hidupnya. Namun dia hanya bisa menangis dan mencoba menghilangkan bekas luka bakar di kaki dan badannya. Dengan salju yang menumpuk di tanah. Karena perundungan yang dilakukan mereka sangat parah, Dong In memutuskan untuk keluar dari sekolah itu. Namun dia tetap dimarahi oleh wali kelasnya. Karena menulis alasan di kertas formulirnya yang berbunyi. Jika dia dibully oleh teman-temannya dan guru tersebut hanya diam. Dong In langsung dipukul di tempat oleh wali kelasnya dan disaksikan oleh guru lainnya. Di adegan berikutnya, ibunya Dong In dihubungi langsung oleh ibunya Yeon Jin. Dia disuap dan disuruh untuk menandatangani surat yang berisi, tidak akan menuntut Yeon Jin. Dia langsung setuju untuk melakukan hal itu. Keesokan harinya, Dong In sangat terkejut karena rumahnya kosong. Dia ditinggal kabur oleh ibunya sendiri. Dong In pun akhirnya putus sekolah. Dia melanjutkan hidupnya dengan bekerja paruh waktu di restoran gimbap, dan juga membersihkan tempat sauna. Namun, setiap hari dia merasa tersiksa dengan bekas luka yang ada di tubuhnya.
Setiap hari dia selalu berpikir untuk menghabisi nyawanya dengan meloncat di Sungai Han. 너는 가렵지 않을 거야. Di adegan selanjutnya, Lee Sara, temannya Yeonjin berkata jika dia harus pergi ke tempat ibadah, karena ayahnya akan mengambil studionya jika dia tidak datang. Dengan licik, Yeonjin bertanya apakah Lee Sara punya beberapa kaos putih. Mereka datang ke tempat ibadah memakai kaos itu, tanpa menggunakan dalaman. Karena baju itu berwarna putih, maka bentuk tubuh mereka terlihat karena transparan. Mereka sengaja mengganggu pastor yang merupakan ayahnya Lee Sara dan juga jemaat lainnya. Di adegan selanjutnya, Dong-in sengaja mendatangi mereka dan bertanya apa saja mimpi mereka. Dengan tertawa Dong-in berkata bahwa mimpinya hanya Yeonjin. Di masa depan, dia ingin bertemu dan membalas dendam kepadanya dan teman-temannya. Sambil bekerja di pabrik tekstil, Dong-in juga belajar secara mandiri atau otodidak, agar dia bisa lulus ujian GED dan bisa masuk ke perguruan tinggi. Di tahun 2009, dia pun mulai kuliah dan menjadi mahasiswi baru. Dia masuk ke Universitas Pendidikan dengan tujuan agar bisa menjadi wali kelas anaknya Yeonjin yaitu Hae Sol dan mengendalikannya. Episode 1 pun selesai sampai di sini. Episode kedua dimulai saat musim panas tahun 2012. Dong-in memulai misi balas dendamnya dengan membuka beberapa profil Facebook dari orang-orang yang telah merundungnya dan mencari informasi tentang mereka. Lee Sara terlihat sedang membeli obat-obatan terlarang yang dijual oleh Myung-oh. Obat tersebut sengaja dibeli untuk digunakan ke beberapa pelukis yang menggambar lukisannya. Dia hanya berpura-pura sebagai seniman karena semua lukisannya dilukis oleh orang lain. Selanjutnya, kehidupan Choi Hye-jong yang berprofesi sebagai pramugari dan Jeon Jae-jun sebagai pemilik mall dan lapangan golf siesta. Dan yang terakhir, yaitu Yeonjin yang berprofesi sebagai penyiar cuaca. Fakta lainnya adalah, walaupun sudah berpacaran dan akan segera menikah dengan Ha Do-young, Yeonjin masih saja berselingkuh dengan Jae-jun. Melihat hal itu, Dong-in mulai mendekati calon suami Yeonjin yang sangat menyukai permainan Go. Yeonjin pun menikah dan Dong-in yang hadir di pernikahan tersebut hanya mengamati mereka dari jauh. Dia bertekad akan membalaskan dendamnya kepada mereka semua. Sosok Dong-in terlihat menjadi lebih tegas dan kuat dari sebelumnya. Terlihat di adegan ketika dia memberikan les privat kepada seorang remaja pria yang kaya. Tetapi dia justru mendapatkan pelecehan secara verbal. Tak tinggal diam, Dong-in pun merekam percakapan mereka yang didengarkan oleh ibu anak itu. Untuk menutupi kenakalan anaknya, ibu tersebut menutup mulut Dong-in dengan sejumlah uang dalam jumlah besar. Sayangnya, selepas mengajar les, Dong-in jatuh pingsan. Dia kemudian bangun di rumah sakit bersamaan dengan salah satu pasien yang terlihat babak belur. Ternyata pria itu adalah salah satu dokter magang di rumah sakit bernama Jo Yo-jong. Setelah pertemuan itu, Yo-jong terus berusaha mendekati Dong-in dengan alasan memberikan obat kepadanya karena saat itu dia langsung pergi dari rumah sakit. Saat Yo-jong melihat Dong-in yang tertarik dengan permainan Go, dia berniat untuk menjadi gurunya dan mengajarinya permainan itu. Dari sana, pertemanan mereka terjalin dengan sendirinya. Setelahnya, Dong-in lulus untuk tes ujian guru dan secara bersamaan Yeonjin telah melahirkan dan menjadi seorang ibu. Kehidupan pernikahan Yeonjin terlihat bahagia, hingga akhirnya sang suami mendengar bahwa di masa lalu istrinya pernah membuat perkara. Mendengar hal itu, Yeonjin tidak tinggal diam. Dia bersama Lee Sara memanggil Hye-jong untuk mengingatkan batasan dan tidak lupa mempermalukannya. Walaupun mereka bersahabat, tapi status keduanya yang lebih tinggi dari Hye-jong membuat mereka semena-mena kepadanya. Yeonjin juga berkata jika dulu tidak ada Dong-in, maka Hye-jong yang akan menjadi korban bully mereka. Selanjutnya, Dong-in pergi ke toko butik siesta dan dengan sengaja bertemu dengan salah satu pembulinya, Myung-oh. Dalam pertemuan itu, Dong-in dengan tegas mengatakan bahwa dirinya masih memiliki hasrat untuk membalaskan dendam kepada para pembulinya. Dan mengajak Myung-oh untuk bergabung dengannya, walaupun sebenarnya dia hanya dimanfaatkan oleh Dong-in. Myung-oh yang masih menjadi bawahannya Jae-jun karena statusnya yang rendah dan diperlakukan semena-mena itu setuju dengan ajakan Dong-in.
Misi balas dendam Dong-in tidak hanya sampai di situ. Dirinya juga mendekati anak dari mantan wali kelasnya yang dulu selalu diam dan tidak membantunya. Bahkan pernah memukulnya. Di adegan selanjutnya, Dong-in akhirnya mendapatkan apartemen yang pas menghadap ke rumah Yeonjin. Setiap saat dia selalu memantau apa saja yang dilakukan oleh Yeonjin. Selanjutnya, Dong-in terlihat sedang mencari sampah yang ada di rumah direktur yayasan sekolah, namun ketahuan oleh pembantunya. Selama 6 bulan terakhir, Dong-in selalu mengambil sampah itu dan diam-diam si pembantu mengamati dan mengambil fotonya. Dong-in menawarkan uang agar pembantu itu tutup mulut. Namun dia menolak dan berkata, jika dia akan ada di pihaknya asalkan Dong-in membantunya, dengan membunuh suami pembantu tersebut. Episode 2 pun selesai. Dalam episode ketiga, Kang Hun-nam yang merupakan pembantu Kim Shin-tae atau ketua yayasan sekolah, resmi menjadi sekutu Moon Dong-in. Hun-nam bertugas memata-matai semua orang yang menjadi sasaran Dong-in, yaitu orang-orang yang telah membulinya dan juga keluarga mereka. Untuk mendapatkan hasil informasi yang akurat, Dong-in meminta Hun-nam untuk belajar menyetir mobil dan menggunakan kamera. Setelah dia lulus ujian menyetir, Dong-in memberikan mobil dan kamera kepada Hun-nam untuk melakukan tugasnya. Sebagai imbalannya, dia akan dibayar setiap jam kerja, dan juga putrinya akan mendapatkan les privat yang berlangsung setiap minggu selama 2 jam. Mereka melakukan les privat di kereta guna menghindari kecurigaan bahwa mereka berdua berhubungan. Berkat Hun-nam, Dong-in mendapatkan berbagai macam informasi. Di antaranya yaitu dalam tangkapan kamera Hun-nam, terlihat Yeonjin yang keluar dari klinik mata bersama putrinya. Dong-in langsung menduga jika Ye-sol adalah anak dari hubungannya dengan Jae-jun. Karena Ye-sol sepertinya mewarisi penyakit buta warnanya Jae-jun. Di adegan selanjutnya, Ye-sol yang masih kecil mencoba tas dan sepatu ibunya. Dia juga berkata jika suatu saat nanti dia ingin menjadi seperti ibunya yang seorang penyiar cuaca. Namun, Ye-sol salah mengira jika sepatu yang dipakainya berwarna merah, padahal sebenarnya berwarna hijau tua. Dengan tegas, Yeonjin berkata jika Ye-sol tidak boleh menyebut warna pada siapapun, terutama kepada ayahnya. Misi Dong-in dalam mendekati suaminya Yeonjin yaitu Ha Do-yong dimulai. Dong-in mengikutinya ke tempat perkumpulan atau klub bernama Pagoda Go, yaitu tempat yang biasanya Ha Do-yong datangi ketika dia ingin bermain Go. Di sana Dong-in bermain bersama orang lain dan menjadi bahan perbincangan karena dia telah 2 kali mengalahkannya. Ha Do-yong pun mulai tertarik padanya. Dia selalu memikirkan langkah-langkah yang digunakan oleh Dong-in saat dia bermain di tempat itu. Suatu hari, ketika Dong-in memberikan les privat di kereta, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Jo Yo-jung setelah mereka berpisah selama bertahun-tahun. Mereka sempat mengobrol untuk menanyakan kabar masing-masing. Sebelum berpisah, Yo-jung meninggalkan kartu namanya yang tertulis bahwa dia berprofesi sebagai dokter bedah plastik. Di adegan selanjutnya, terlihat Dong-in yang sedang berada di toko bunga. Dia membeli bunga untuk diberikan kepada seseorang, yaitu mantan wali kelasnya dulu, yang tidak pernah membelanya saat dia dibuli dan malah memukulnya. Dia sengaja menemui wali kelasnya, karena ingin membalas dendam dengan menyebarkan fakta itu. Di saat anaknya yang merupakan kakak kelas Dong-in baru saja diterima menjadi seorang guru. Selanjutnya, Dong-in bersekongkol dengan Myung-oh setelah menduga jika Ye-sol adalah anaknya Jae-jun. Dia ingin memastikan dugaannya itu dengan menyuruh Myung-oh mengambil rambutnya Jae-jun dan dipakai sebagai sampel tes DNA. Myung-oh yang awalnya menolak bekerja sama, tapi akhirnya bersedia setelah Dong-in tahu kalau dia menerima uang suap dari pembunuh Suhi, gadis yang dulu dibuli mereka dan kemudian dinyatakan bunuh diri. Dong-in juga telah mendapatkan posisi guru di mana Ye-sol bersekolah. Dia masuk ke sekolah itu dengan mengancam ketua Kim yang merupakan ketua yayasan sekolah, dengan bukti surat warisan yang dia temukan di tempat sampah. Di adegan selanjutnya, Yeonjin menerima penghargaan sebagai alumni berprestasi. Harusnya dia menerima dengan sukacita. Namun situasi berubah ketika Dong-in datang. Di tempat yang menyimpan banyak kenangan buruk itu, Dong-in masuk dengan wajah sumringah.
bahkan meneriakkan kata-kata dukungan untuk Yeonjin. Hal itu dilakukan sebagai tanda bahwa pembalasan dendamnya akan segera dimulai. Episode ketiga pun selesai. Setelah acara selesai dan para murid keluar, Yeonjin menghampiri Dong-in dan menamparnya. Jae-jun yang melihat itu mencoba menghentikan Yeonjin, karena khawatir akan reputasi Yeonjin di mata siswa lainnya. Dong-in berkata jika mereka sama sekali belum berubah dan iri dengan persahabatan mereka. Jae-jun menanggapinya dengan berkata bahwa Dong-in terlihat bermoral saat SMA tetapi kini lebih berwarna. Namun Jae-jun malah terpojok dengan kata-kata Dong-in yang berkata bahwa dia tidak akan mengetahui apa arti berwarna itu. Sebelum pergi, Dong-in berkata kepada Yeonjin jika dia menikmati acaranya. Dia bertanya apakah tidak keberatan jika dia menulis sesuatu di internet tentangnya. Yeonjin hanya bisa diam menahan amarahnya. Adegan selanjutnya terlihat Jae-jun yang memarahi Myung-oh karena dia bolos kerja. Jae-jun meminta Myung-oh untuk menyelidiki Dong-in. Mendengar itu, Myung-oh berpura-pura tidak mengingat Dong-in dan bertanya apakah Jae-jun mempunyai anak dengan Dong-in. Selanjutnya, terlihat Yo-jung yang pamit untuk pulang lebih cepat dari biasanya. Karena dia akan memperingati hari kematian ayahnya bersama ibu dan keluarganya. Ternyata ayahnya yang seorang dokter dan juga direktur rumah sakit itu dibunuh oleh pasiennya sendiri. Saat di kantornya, Yeonjin menerima telepon dari Yesol. Anak Yeonjin itu mengadu jika sepatunya basah terkena tumpahan susu. Melalui telepon, Yesol juga mengabarkan soal wali kelasnya yang baru, yang mengaku teman ibunya. Raut muka Yeonjin langsung berubah ketika mendengar jika Dong-in adalah wali kelas barunya. Dong-in akhirnya dikenalkan sebagai guru dan wali kelas Yesol yang baru. Yeonjin bergegas menuju sekolah anaknya. Dia melihat Dong-in sedang duduk di ruang kelas Yesol. Yeonjin berkata jika itu semua bukanlah kebetulan belaka dan Dong-in membenarkan perkataannya. Dong-in berkata jika tidak ada yang kebetulan dalam perjalanannya hingga dia bisa sampai sejauh ini. Yeonjin pun marah dan berteriak jika Dong-in seharusnya mati saja saat itu. Di saat Yeonjin akan meninggalkan kelas, dia mendapat pesan jika wali kelas semasa SMA-nya mendadak meninggal dunia. Yeonjin langsung menuduh jika Dong-in yang membunuh guru itu. Adegan selanjutnya langsung flashback di saat Dong-in bertemu wali kelasnya. Dia tidak percaya jika Dong-in bisa kuliah dan menjadi seorang guru. Dong-in dengan sengaja memberikan bunga lili kepada guru itu dan berpura-pura tidak tahu jika dia menderita asma. Dong-in berkata kepada anak wali kelas dan juga kakak tingkatnya itu, jika dia sudah mengunggah sesuatu di situs web dinas pendidikan sebelum datang ke tempat itu. Hingga akhirnya, anak guru Kim yang akan menjadi inspektur sekolah membunuh ayahnya sendiri, karena khawatir dengan reputasinya di masa lalu akan menggagalkan ujiannya. Di sisi lain, Dong-in bertemu dengan Myung-oh dan Myung-oh pun akhirnya bersedia untuk bekerja sama dengannya. Dia diberitahu jika jenazah Suhi masih ada di rumah sakit dan tersimpan selama 10 tahun. Mendengar hal itu, Myung-oh langsung kegirangan. Dia yakin jika informasi itu dapat membuatnya mendapatkan lebih banyak uang. Di adegan selanjutnya, ada Yeonjin terlihat parno dan dengan tidak sabar memeriksa tubuh Yesol. Dia takut jika Dong-in akan melakukan hal buruk pada Yesol seperti yang dulu pernah dia lakukan padanya. Dong-in mendapatkan informasi baru dari Hyun-nam tentang suaminya Yeonjin yaitu Ha Do-yong. Dia selalu berkunjung tiap hari Jumat di tempat klub Pagoda Go. Selanjutnya, terlihat Ha Do-yong yang datang ke tempat klub itu dan mencari keberadaan Dong-in. Namun ternyata Dong-in tidak terlihat di sana. Saat Ha Do-yong akan pergi, Dong-in langsung datang dan segera masuk ke tempat itu. Mereka akhirnya bermain Go bersama. Saat Dong-in sudah menang dan akan pergi dari tempat itu, Ha Do-yong menawarkan diri untuk menaikkan taruhannya menjadi 50.000 won, dan mengajak Dong-in untuk bermain lagi. Dong-in pun setuju dengan hal itu. Episode keempat pun selesai. Episode kelima dimulai dari kelanjutan pertemuan antara Moon Dong-in dan Ha Do-yong. Setelah bermain Go bersama, Do-yong menunjukkan ketertarikannya kepada Dong-in dengan menghampirinya yang sedang makan di sebuah tos serba.
Ha Do-yong bertanya kenapa dia suka bermain Go. Dong-in hanya berkata karena dia suka harus berjuang mati-matian tanpa suara. Untuk menang di permainan itu, dia harus menghancurkan rumah yang telah dibangun hati-hati oleh lawannya. Kemudian Ha Do-yong memberikan kartu namanya dan mengajak Dong-in untuk bermain Go lagi. Setelah Dong-in keluar dari tos serba, ada seseorang yang memotret mereka secara diam-diam. Di pertemuan rutin mereka, Kang Hyun-nam memberitahu Dong-in jika pekerjaan mata-matanya itu memerlukan biaya yang tinggi. Dia meninggalkan sejumlah struk pengeluaran seperti parkir, bensin, dan pengeluaran lainnya selama menjalankan aksinya. Dong-in pun meninggalkan sejumlah uang untuk Hyun-nam. Dia meninggalkan memo kecil untuk memberitahu Hyun-nam bahwa tabungannya cukup dan dia tidak perlu mencemaskannya. Dari situ hubungan mereka menjadi semakin dekat, dan Dong-in pun mengajak Hyun-nam untuk bertemu. Hyun-nam memberikan kata-kata semangat kepada Dong-in karena dia mencemaskannya. Dia juga menunjukkan foto ibunya Yeonjin yang selalu datang ke tempat dukun tiap 2 minggu sekali. Di adegan selanjutnya, Yeonjin terlihat sangat resah dengan kehadiran Dong-in. Dia pun menelepon kepala sekolah Yesol dan memintanya untuk bertemu sebentar. Dia menanyakan bagaimana bisa Dong-in masuk ke sekolahannya. Namun kepala sekolah itu menjawab jika ketua Kim atau ketua yayasan sekolah yang merekomendasikannya. Tanpa tahu malu, dia meminta untuk melihat resumenya Dong-in. Namun kepala sekolah itu menolak. Demi menyingkirkan keberadaan Dong-in, Yeonjin menawarkan sejumlah uang agar dia meninggalkan kehidupannya. Namun, Dong-in dengan tegas menolak tawarannya itu dan berkata jika dia hanya ingin melihat Yeonjin mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya itu. Dong-in juga memancing amarah Yeonjin dengan menunjukkan gambar yang telah diwarnai oleh Yesol. Dong-in berkata jika dia hanya ingin menyemangati Yesol yang tidak tahu bahwa pelangi punya 7 warna, karena warna tidak penting di kelasnya. Namun, hal itu mungkin bisa merugikan Yeonjin. Dengan terkejut Yeonjin berkata bagaimana Dong-in bisa mengetahui kekurangan Yesol itu. Di adegan selanjutnya, terlihat Jae-jun yang menelepon Myung-oh untuk mencari keberadaannya yang selalu bolos kerja. Sebelum masuk mobil, Jae-jun menerima paket kilat yang baru saja datang dari seseorang. Paket itu berisi sikat gigi Yesol yang biasa dia gunakan saat berada di sekolahan. Sadar aksi suapnya gagal, Yeonjin datang ke kantor suaminya dan mencoba untuk membujuknya agar mau memindahkan Yesol ke luar negeri. Do-yong pun menanyakan alasannya karena permintaan itu terkesan mendadak dan juga umur Yesol masih 8 tahun. Ia berkata jika Yesol mempunyai wali kelas baru dan wali kelasnya itu hanya wanita gila. Yeonjin tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dan beralasan jika dia agak emosional karena kelelahan. Selanjutnya, terlihat Jo Yo-jung yang sedang mengikuti sesi terapi konseling dengan dokter psikolognya. Dia berkata jika dia merasa lebih tenang mendengar suara buih vitamin yang mulai muncul saat dimasukkan ke dalam air. Dia juga berkata karena suara itu mirip dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup di pohon ginkgo, dan juga mirip dengan tetesan air hujan di atas papan go. Jika terus mendengar suara itu, dia mulai merasa kesepian. Dokternya menyarankan jika dia butuh lingkungan yang baru seperti pindah rumah atau berpergian. Yo-jung hanya mengiyakan ucapan itu sebelum pergi karena ada pasien yang menunggunya. Di sisi lain, Hyun-nam berhasil mendapatkan ponsel Hye-jong. Saat Dong-in ingin keluar dari mobil, Hyun-nam menyuruhnya untuk makan terlebih dahulu karena dia pikir mereka akan bertemu di luar mobil dan piknik seperti sebelumnya. Di pertemuannya bersama Dong-in kali ini terasa berbeda. Keduanya berinteraksi hangat layaknya sahabat. Aksi balas dendam Dong-in berlanjut. Kini Lee Sara yang menjadi target selanjutnya. Dong-in mengancam Sara dengan membuka aibnya tentang narkoba yang dia sering konsumsi. Dia menyuruh Sara untuk mengisi penuh tas yang dia bawa dengan uang dolar jika aibnya tak ingin terungkap. 아빠가 시작도 안 했는데. 살아야. Selanjutnya, terlihat Yo-jung yang sedang istirahat dan tidur di ruangannya. Dia langsung kaget karena tiba-tiba ada pesan masuk dari Dong-in setelah 8 tahun Dong-in mengabaikannya. Akhirnya keduanya bertemu dan Yo-jung mengungkapkan isi hatinya. Dong-in menolak perasaan Yo-jung karena dia ingin fokus dengan rencana balas dendamnya.
Dong-in juga mengatakan jika dia sedang tidak mencari seorang pangeran, tetapi Algojo yang mau bergabung dalam tarian pedangnya. Dengan kata lain dia mencari sekutu untuk memenangkan rencananya. Dong-in sedang menunggu Myung-oh di sebuah kedai. Pertemuan itu mengingatkan masa lalu Dong-in yang pernah ditinju dan dicekik oleh pria itu. Myung-oh menemui Dong-in dengan wajah yang berseri-seri karena mengharapkan uang dari pembunuh Suhi. Dong-in membisikkan sesuatu padanya dengan menyebutkan nama orang yang membunuh Suhi. Episode kelima ditutup dengan adegan Myung-oh yang tersungkur berlumur darah karena dipukul oleh seseorang. 머리. Episode ke-6 dibuka dengan pertemuan Yojung dan ibunya di sebuah kafe. Yojung mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri dari rumah sakit. Saat ibunya menanyakan apa rencana dia selanjutnya, Yojung mengatakan jika dia akan membuka klinik di Samyong. Yeonjin mendatangi seorang dukun bersama ibunya, semata-mata untuk melindungi Yesol. Ibu Yeonjin memberi ide untuk menghubungi Kementerian Pendidikan dan memecat Dong-in. Yeonjin menolak ide tersebut karena takut jika semua orang tahu sikap buruknya saat di SMA. Dan setelah dewasa Yesol juga bisa mengetahui fakta itu. Lagi-lagi Dong-in mendapat intimidasi. Kali ini dari rekan kerja barunya di sekolah. Guru Chu mengajaknya mengobrol namun membuatnya merasa tak nyaman. Dong-in pun dengan sigap membalas dan membalikkan kata-kata guru tersebut hingga membuatnya marah. 저도 농담. Hasil dari pantauan Hyun-nam, Myung-oh menghilang setelah mengunjungi sebuah agen travel. Hyun-nam berkata jika dia sering kehilangan Myung-oh saat membuntutinya karena Myung-oh menggunakan sepeda motor. Namun 2 hari kemudian dia akan muncul sendiri di rumahnya. Tetapi sudah berhari-hari Myung-oh tidak terlihat. Dong-in memprediksi jika Myung-oh mungkin saja telah mati. Namun dia akan memastikannya terlebih dulu. Hyun-nam pun takut dan bertanya apa Dong-in yang membunuh Myung-oh. Dong-in pun menjawab tidak. Dan bahkan jika dia melakukan itu, Hyun-nam tidak perlu tahu. Dia membuat batasan jika mereka terlalu dekat satu sama lain. Adegan selanjutnya, ada Jae-jun yang baru pulang ke rumah. Dia mengikuti gelagat aneh anjingnya dan menemukan jika ruang gantinya sudah berantakan. Dia menduga jika Myung-oh yang melakukan hal itu. Selanjutnya, terlihat Yeonjin yang sangat gelisah dan selalu merefresh situs web kantornya. Dia takut jika Dong-in tiba-tiba memposting sesuatu di sana. Dong-in menuju agen travel kenalannya. Kenalan Dong-in memastikan jika Myung-oh membeli tiket pesawat ke Vladivostok namun hanya sekali jalan, dan juga tidak naik ke pesawat itu. Hal itu membuat Dong-in yakin jika Myung-oh tidak jadi pergi ke luar negeri. Yeonjin menemui seorang polisi. Dia meminta informasi pribadi dari Dong-in. Polisi itu mengatakan jika tak mudah menemukan informasi pribadi seseorang tanpa sebab. Di tengah perbincangan, Jae-jun menghubungi Yeonjin namun ia terus mengabaikannya. Adegan selanjutnya, terlihat Jae-jun bersama dengan Hye-jong. Mereka bertanya-tanya kemana perginya Myung-oh. Sebelum Hye-jong pergi, Jae-jun menanyakan kapan tanggal lahir Yesol. Namun Hye-jong berkata bahwa dia tidak tahu. Jae-jun percaya jika Yesol adalah anaknya. Namun pernyataan itu ditampik oleh Hye-jong. Karena mungkin bukan hanya Jae-jun yang tidur dengan Yeonjin. Semua geng Yeonjin menerima paket kilat yang berisi ancaman. Termasuk Ha Do-yong, suami Yeonjin. Paket tersebut dikirim tanpa nama. Mereka mengira paket tersebut berasal dari Myung-oh. Paket yang diterima oleh Do-yong adalah kartu nama Myung-oh dan foto dirinya bersama Dong-in. Saat dia menelepon nomor yang ada di kartu nama itu, nomornya sedang tidak aktif. Do-yong pun pergi menemui Jae-jun untuk menanyakan keberadaan Myung-oh. Saat Jae-jun ingin merokok, Do-yong teringat dengan Yeonjin saat dia juga sedang merokok. Rokok yang Yeonjin gunakan itu baru dan sama persis dengan punyanya Jae-jun. Saat Jae-jun menanyakan apa keperluannya dengan Myung-oh, Do-yong hanya menjawab bahwa itu urusannya dan menanyakan alamat rumah Myung-oh, keluarga, atau apapun itu. Jae-jun menduga jika Do-yong mendapatkan sesuatu dan diancam oleh Myung-oh. Do-yong juga menanyakan hal yang sama, namun mereka sama-sama tidak menjawab. Mereka hanya bertukar kartu nama. Jae-jun akhirnya mendapatkan hasil tes DNA yang menyatakan Yesol adalah putrinya.
Dia juga penasaran dengan kondisi matanya. Paket untuk Hyejong berisi foto dirinya bersama seorang pria. Sedangkan Lisara sudah menyiapkan banyak uang ke dalam tas, sesuai permintaan Dongin. Dengan marah dan emosi, Sarah melukis sepatu hijau di kanvas besarnya. Di tempat lain, Myung-oh terlihat tergeletak di lantai dan seorang wanita dengan sepatu hak hijau meninggalkannya. Sampai episode ini, sepatu hak hijau yang sama terlihat dipakai oleh Dongin, Yeonjin, dan Hyejong. Di suatu malam, sebuah mobil membuntuti mobil Dongin. Hyun-nam memperingatkan Dongin soal mobil tersebut. Aksi kejar-kejaran ini berakhir dengan insiden tabrakan. Mobil Dongin pun yang rusak, kemudian dibawa ke bengkel. Di bengkel tersebut, dia mendengar bunyi daging yang sedang dibakar. Hal itu mengingatkan tentang masa lalunya saat tubuhnya terkena alat catokan yang sangat panas. Dengan keadaan yang masih linglung, bajunya kotor semua terkena oli saat dia mencari ponselnya yang terjatuh. Dongin pun pergi menemui Yojung dengan datang ke rumahnya. Sebelumnya, Yojung baru saja pindah ke daerah Samyong, sehingga rumahnya terlihat tidak rapi. Dengan kondisi yang berantakan, Dongin menceritakan semua masa lalunya dan rencana balas dendamnya. Yojung bertanya apakah dia tidak ada niatan untuk berhenti. Dia juga berkata saat balas dendamnya selesai, semua hidup Dongin akan hancur. Dongin yang mendengar itu hanya bisa tertawa. Karena itu, Dongin menunjukkan semua bekas lukanya dan saat itu juga Yojung terlihat sangat emosi melihat semua luka itu. Yojung akhirnya menawarkan diri untuk menjadi sekutu Dongin dan bersama-sama membalaskan dendamnya. Dia bertanya siapa yang akan dibunuhnya terlebih dahulu. Episode ke-6 pun selesai. Episode ke-7 dimulai dari Yojung yang terlihat tengah mengawasi penyelesaian klinik barunya. Dia teringat percakapan semalam dengan Dongin. Dongin bercerita jika dia baru saja dari bengkel dan kancing di lengannya lepas. Dia merangkak seperti orang gila. Yojung berkata jika itu adalah trauma dan Dongin harus menghubunginya jika mengalami hal seperti itu lagi. Dongin juga berkata, di akhir pembalasannya, dia ingin Yeonjin kehilangan semua orang yang dicintainya. Selanjutnya, Ha Do-yong terlihat sedang membuka album foto pernikahannya. Tampak Yeonjin yang berfoto bersama teman-temannya tanpa Myung-oh. Saat Yeonjin menemuinya, Do-yong mengingat kembali tentang kesamaan Yeonjin dan Jae-jun yang sedang merokok. Dia bertanya apakah Yeonjin sering menemui Jae-jun dan Myung-oh. Yeonjin hanya menjawab jika dia terkadang bertemu dengannya dan tak terlalu dekat dengan Myung-oh. Dengan tawa canggungnya, Yeonjin berkata jika Myung-oh kadang melakukan hal aneh, dan bertanya apakah Myung-oh juga mengancamnya. Pertanyaan Yeonjin membuat Do-yong semakin curiga dengan istrinya. Dia berkata hal itu sangat tidak wajar karena mereka selalu bertanya apa Myung-oh mengancamnya. Yeonjin yang panik melacak histori perjalanan di mobilnya Do-yong. Hari itu suaminya baru saja pergi ke klub golf miliknya Jae-jun. Di adegan selanjutnya, terlihat ibunya Yojung yang mendapat laporan jika tanaman ucapan selamatnya sudah dikirim ke kliniknya Yojung. Ada juga surat-surat yang dikirim ke rumah sakit. Ibunya mengira jika surat itu hanya tagihan kartu kredit dari anaknya. Saat melihat surat itu, dia terkejut dengan alamat pengirimnya yang berasal dari penjara Chongsong atas nama Kang Yongchon. Ternyata dia adalah pasien yang membunuh direktur rumah sakit alias ayahnya Yojung. Dengan tidak sabar, ibunya membuka surat itu dan segera membacanya. Di sana tertulis bagaimana Yongchon membunuh suaminya dan menjelaskan kronologisnya seperti pisau yang menusuk leher, pembuluh pecah, putih mata yang merah dan lainnya. Ibunya hanya bisa menangis memendam amarah. Selanjutnya terlihat Yojung yang sedang berlari di malam hari. Setelah sampai rumah, dia membuka lacinya dan di sana terdapat berbagai macam pisau, dari pisau yang paling kecil sampai yang besar. Dia mengambil salah satu pisau itu dan bergumam tentang tinggi dan berat badan seseorang. Dia langsung mengayunkan pisaunya sambil membayangkan telah menusuk perut pembunuh ayahnya. Dia juga menusuk lehernya hingga terkena cipratan darahnya. Di gereja, Dongin terlihat sedang duduk sambil menggaruk lukanya. Dia ingin mengambil uang yang telah dia minta.
Sarah dengan emosi berkata jika Dong-in dulu bukan siapa-siapa dan sekarang dia sudah sekolah dan menjadi jalang. Sarah juga berkata jika Dong-in tidak bisa masuk surga. Namun dirinya bisa. Tanpa tahu malu dia berkata jika sudah menyesali semua perbuatannya dan sudah diselamatkan. Dong-in menanggapinya dengan berkata jika Sarah harus masuk surga saat dia mati. Karena di hidupnya akan jadi seperti neraka. Dengan marah, Sarah berteriak sampai semua orang yang ada di gereja itu memperhatikannya. Di adegan berikutnya, terlihat Do-young yang menemani Ye-sol bermain futsal bersama teman-temannya. Do-young berkata jika anak berkaus kaki merah muda tidak paham cara bermain bola dan bisa saja melukai yang lain. Dengan bingung, Ye-sol mencari anak yang memakai kaus kaki itu karena dia tidak bisa melihat warna. Dia salah mengira dengan anak yang ada di sebelahnya. Do-young hanya bisa menanggapinya dengan senyuman. Do-young bertanya pada Ye-sol tentang wali kelasnya karena Yeonjin terlihat tidak suka dengannya. Ye-sol bertanya kenapa tidak suka, padahal mereka berteman. Ye-sol berkata jika guru dan ibunya adalah teman satu sekolah. Selanjutnya, Jae-jun menemui Ye-sol di sekolahnya. Dia mengatakan jika dia akan melindunginya. Dia menghubungi seorang pengacara untuk menanyakan cara mendapatkan hak asuh Ye-sol. Namun pengacara itu berkata jika tidak ada cara lain selain menunggu perceraian kedua orang tuanya yaitu Do-young dan Yeonjin. Hye-jong yang khawatir jika Myung-oh merusak pernikahannya berusaha mencari Myung-oh di apartemennya. Di sana Hye-jong menemukan Sarah yang juga masuk secara diam-diam ke rumah Myung-oh untuk mencari narkobanya. Namun Myung-oh tidak ada di apartemen itu. Kemudian, mereka menemukan bukti tiket pesawat yang dipesan oleh Myung-oh. Namun paspor yang dipegang Sarah menunjukkan bahwa dia tidak jadi pergi. Hye-jong pun semakin khawatir dengan apa yang direncanakan oleh Myung-oh. Hye-jong dan Sarah kemudian melaporkan penemuan mereka pada Yeonjin. Namun Yeonjin marah dan menyuruh mereka melapor polisi jika sangat khawatir dengan Myung-oh. Hye-jong pun bertanya apakah Myung-oh sempat menghubungi mereka sebelum Myung-oh hilang kontak, karena dia dapat telepon aneh darinya. Dengan wajah tegang, Yeonjin bertanya apa yang aneh dari telepon itu. Namun sebelum Hye-jong menjawab, Sarah berkata jika dia juga mendapat telepon dari Myung-oh. Dia berkata jika Sarah akan mendapatkan suatu hadiah namun Sarah tidak menanggapinya. Yeonjin pun pergi dengan sikap yang tenang. Namun dia tetap terlihat resah dan juga marah. Selanjutnya, terlihat perawat yang dulu bekerja di sekolah Dong-in datang ke kliniknya Yojung. Yojung terlihat sedang melakukan sesi terapi seperti biasanya. Namun dia berkata kepada dokternya bahwa itu merupakan pertemuan terakhir mereka. Dia berkata jika dokter itu sama sekali tidak bisa memperbaikinya. Adegan selanjutnya. Terlihat Dong-in yang memasukkan uang ke dalam loker untuk diberikan ke orang yang menabrak dan membuntutinya. Hyun-nam terlihat mengawasi loker itu dan mengikuti mereka. Ternyata orang tersebut merupakan suruhan polisi yang bekerja sama dengan keluarga Yeonjin. Dong-in pun yakin jika Yeonjin lah yang ada di balik semua hal itu. Dong-in menduga jika Myung-oh tidak percaya dengan dirinya dan bertindak sendiri. Dia bahkan beli tiket pesawat yang artinya sempat bertemu dengan Yeonjin sebelum dia menghilang. Kemudian Dong-in teringat pertemuan terakhirnya dengan Myung-oh. Dia memberitahunya jika Yeonjin lah yang membunuh Suhi, dengan menunjukkan label nama Park Yeonjin yang digenggam Sohee saat terjatuh. Lalu Dong-in memberitahu Myung-oh jika dia bisa mendapatkan uang sebanyak yang dia mau tanpa dibagi dengannya. Dong-in hanya menginginkan pengakuan dari Yeonjin. Di sisi lain, Hye-jong tengah memperjuangkan pernikahannya dengan seorang chaebol. Calon ibu mertuanya kurang menyukainya dan memberikan dia banyak syarat. Ketika Hye-jong menyerahkan surat-surat penting dan hasil pemeriksaan kandungannya, terlihat Dong-in yang menghampiri calon ibu mertua Hye-jong. Calon ibu mertua Hye-jong sangat antusias menemui Dong-in, berharap jika Dong-in lah yang akan jadi menantunya. Hye-jong tahu jika posisinya terancam. Yeonjin memarahi Jae-jun karena mengabaikannya. Jae-jun mencekik leher Yeonjin untuk menanyakan kenapa merahasiakan Ye-sol darinya. Setelah itu mereka berciuman dengan panas. Di akhir episode, Do-young berada di sekolah Ye-sol untuk acara pertemuan ayah. Jae-jun datang dan membuat Do-young cukup terkejut.
Dengan bercanda dia berkata jika dia punya anak rahasia. Dia berkata hanya ingin menemui teman sekolahnya. Lebih mengejutkan lagi, ketika Doyong melihat guru Yesol adalah sosok yang dia kenal, yaitu Dongin. Episode ke-7 pun selesai. Episode 8 dibuka dengan adegan Hyejong yang meminta Dongin untuk berbicara dengannya. Hyejong langsung berlutut dan meminta ampun kepada Dongin. Dia berkata jika dulu telah membuat kesalahan, dia akan bertobat seumur hidup asal Dongin memaafkannya. Hyejong mengaku jika dia tak mau melakukannya dan tak punya pilihan lain. Karena dia masih muda maka wajar membuat kesalahan. Mendengar itu, Dongin langsung mengambil kayu bakar dan mendekatkannya ke arah Hyejong. Dia bertanya apakah sikapnya itu disengaja atau hanya kesalahan. Dia meminta maaf lagi dan memohon untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk kepada calon ibu mertuanya sampai dia menikah. Dia sudah mengundurkan diri dan jika tidak menikah dia tak akan punya uang. Dongin pun memanfaatkan ini untuk membuat Hyejong menjadi sekutunya. Dia menunjukkan ponselnya yang dulu hilang dan berkata jika dia tahu semua hal tentang Hyejong. Dia memintanya untuk melaporkan Myung-oh ke kantor polisi sebagai orang hilang. Setelah pertemuan ayah dan murid, Dongin menghampiri Jae-jun yang tengah menunggunya. Jae-jun bertanya apakah ini semua hanya kebetulan. Karena Dongin yang dulunya mainan Yeonjin berubah menjadi guru sekolah anaknya Yeonjin. Jae-jun juga mengungkit kekejamannya di masa sekolah yang membuat Dongin sangat marah hingga menamparnya. Jae-jun memperingatkan Dongin untuk tidak menyentuh dan menyakiti Yesol dengan cara apapun. Dongin menanggapinya dengan bertanya apakah dia sudah menerima sikat giginya Yesol. Dongin juga memperingatkan Jae-jun agar tidak membantu Yeonjin dengan cara apapun jika dia sungguh menginginkan Yesol. Dongin meminta Jae-jun untuk menjadi sekutunya. Sebagai hadiah, Dongin memberikan hasil gambar Yesol. Selanjutnya, Dongin terlihat sedang memuntahkan isi perutnya di dalam toilet. Dia teringat kembali kejadian masa lalunya sambil menggosok tangan yang sempat dipegang oleh Jae-jun. Doyong dalam perjalanan dan membawa sebuah tas dari brand ternama. Ternyata dia menemui Hyejong di sebuah restoran. Dia bertanya tentang Dongin dan ingin tahu hubungan antara Dongin dan istrinya. Hyejong pun menceritakan jika mereka dulu satu sekolah dan Yeonjin melakukan perundungan pada Dongin saat SMA. Dia melakukan kekerasan sekolah yang sangat buruk padanya. Yeojung yang telah resmi menjadi sekutu Dongin mulai mendekati Doyong. Seakan tak sengaja, dia mengajak Doyong untuk bermain permainan Go di sebuah taman. Doyong yang masih penasaran dengan masa lalu istrinya, mencoba menanyakan langsung pada Yeonjin. Dia bertanya apakah Yeonjin berteman dengan wali kelasnya Yesol. Yeonjin menjawab jika Dongin salah paham tentangnya karena mereka dari dunia yang berbeda. Doyong pun meminta penjelasan saat Yeonjin berkata jika wali kelas Yesol gila dan meminta untuk memindahkannya ke luar negeri. Namun Yeonjin malah berkata jika mereka sudah menikah selama 10 tahun dan memperingatkan Doyong jangan pernah membuka kotak yang seharusnya tak dibuka. Dia tidak mau Doyong mengetahui apapun. Adegan selanjutnya terlihat Yeonjin yang baru menyelesaikan siarannya. Dia mengganti sepatu hak tingginya menjadi sandal. Stylist yang melihat kaki Yeonjin terluka berkata, jika luka itu belum sembuh juga untuk waktu yang lama. Dia menawarkan untuk mengganti plester yang baru dan Yeonjin berkata tidak. Dia mengalihkan pembicaraannya sambil marah-marah. Terlihat Dongin yang sedang berada di luar toko pakaiannya Jae-jun. Dia beranggapan jika Yeonjin menutupi kasusnya dengan kasus yang lain. Luka di kaki Yeonjin juga terlihat seperti luka goresan benda tajam. Dia meminta pembantunya untuk membawakan hidrogen peroksida dan menutupi jejak di sepatunya dengan itu. Yeonjin mendapatkan laporan dan data diri Dongin dari polisi yang sebelumnya. Dia berkata jika Dongin tidak pernah melanggar atau membuat suatu masalah. Kemudian Yeonjin bertanya tentang ibunya, karena dulu sempat berhasil disuap saat di SMA. Dia berkata makin miskin seseorang, keluargalah yang paling merugikan. Selanjutnya, terlihat ibunya Yeojung yang datang ke lapas tempat pembunuh suaminya ditahan. Pembunuh itu meminta maaf dan berkata setelah sekian lama di tempat itu dia sadar telah melakukan hal yang buruk. Tanpa menanggapinya, ibunya Yeojung berkata jika selama ini dia tidak tahu pembunuh sepertinya mengirim surat kepada anaknya. Dengan menahan tawa,
Yongchon masih berpura-pura tidak merasa bersalah. Saat ibunya Yojung bertanya apa tujuannya, dia menjawab karena dia merasa bosan. Dengan tersenyum dia bertanya apa Yojung merasa sengsara. Jae-jun mendapat telepon dari kantor polisi. Kemudian Jae-jun dan Hye-jong berkumpul di tempat Sarah. Sarah bertanya siapa yang melaporkan Myung-oh ke kantor polisi. Dia marah dan khawatir penggunaan narkoba dirinya terungkap karena rumah Myung-oh akan diselidiki. Mereka saling menuduh satu sama lain. Setelah Hye-jong ketahuan bahwa dia yang melaporkannya, akhirnya dia pun mengakui itu. Sarah mengamuk pada Hye-jong dan bertanya apa niatnya melakukan itu. Sarah berkata jika polisi mulai meneleponnya, dia akan membunuh Hye-jong terlebih dahulu. Dong-in mempercepat rencana balas dendamnya. Dia membawa tas yang isinya uang dan memberikan tas itu kepada Hyun-nam. Dia juga meminta paspor Sun-a, anaknya Hyun-nam yang akan dikirim untuk belajar di luar negeri. Dong-in akan memulai rencana membunuh suaminya Hyun-nam di saat Sun-a meninggalkan Korea. Hyun-nam sangat syok mendengar rencana itu. Dong-in memberinya pilihan terakhir untuk mundur dari rencana tersebut jika Hyun-nam ingin berhenti. Do-young mengajak Dong-in bertemu. Dia punya banyak pertanyaan untuk Dong-in dan istrinya. Namun, dia ingin mendengarkan penjelasan Dong-in terlebih dahulu. Karena dia pikir bahwa Dong-in merasa dirinya adalah korban. Dong-in memberitahu kalau dia sengaja mendekati Do-young, belajar bermain Go, dan juga memberitahu tempat tinggalnya. Saat Do-young menunjukkan foto yang dikirim Myung-oh dan bertanya apakah Dong-in yang mengirimnya, Dong-in berkata jika dia memilih foto yang paling bagus untuknya. Sebelumnya terlihat Yojung yang datang ke rumah sakit untuk melihat mayat Sohee. Dia mendekati tempat penyimpanannya dan menemukan bahwa tempat itu kosong. Ternyata Dong-in telah menipu Myung-oh. Yeonjin yang mendapatkan data diri terbaru Dong-in sangat kaget. Karena tempat tinggal Dong-in yang tepat di depan rumahnya. Dia menyogok teknisi pintu untuk membobol rumah Dong-in. Di dalam apartemen Dong-in ada banyak sekali foto Yeonjin, teman-temannya, dan keluarganya. Tak lama kemudian, Yeonjin mendengar langkah kaki seseorang. Orang tersebut adalah suaminya, Ha Do-young. Episode 8 berakhir dengan Dong-in yang duduk sendirian bermain Go di rumahnya Yojung. The Glory season pertama pun selesai. Episode ke-9 diawali dengan flashback di saat Myung-oh keluar dari agen travel. Dengan perasaan senang, dia memulai aksinya untuk memeras teman-temannya, termasuk Ha Do-young. Do-young tidak bisa menerima teleponnya karena sedang bekerja di lapangan. Sarah yang sedang sibuk dengan brankasnya juga mengabaikannya. Dia sedang mencoba membuka brankasnya untuk mengambil uang dolar yang diminta oleh Dong-in. Sambil mengobrak-abrik ruang ganti Jae-jun, Myung-oh mendapat telepon dari Jae-jun yang sedang mencarinya. Myung-oh mengancamnya dengan buku besar yang berisi penggelapan Jae-jun tentang klub golf di Filipina. Saat Jae-jun menolak permintaannya, Myung-oh berbicara tentang Sohee. Dia berkata jika Jae-jun memberikan alibi palsu untuk Yeonjin. Jae-jun pun emosi mendengar hal itu. Selanjutnya, Myung-oh menghubungi Hye-jong dengan mengajaknya pergi ke Rusia. Myung-oh bertanya kenapa dulu Hye-jong pergi ke sekolah Sohee di hari Sohee meninggal. Dia mencoba untuk menyelamatkan Hye-jong agar tidak terlibat dengan kasusnya Sohee, karena dia mencintainya. Hye-jong langsung berteriak dan melempar ponselnya setelah mendengar pernyataan cinta itu. Sebelum menelepon Yeonjin, Myung-oh menelepon Dong-in terlebih dahulu dengan meminta label namanya Sohee. Dia mengkhianati Dong-in dengan mengancam akan melaporkan Dong-in ke teman-temannya. Dong-in pun tersenyum mendengar pernyataan itu. Selanjutnya terlihat Yeonjin dan Do-young yang berada di apartemennya Dong-in. Yeonjin terlihat kaget dan panik. Namun dia berpura-pura tenang menyapa suaminya itu. Do-young heran melihat pintunya rusak dan Yeonjin yang masih menggunakan sepatunya. Yeonjin berkata jika tidak ada cara lain untuk masuk. Dia memarahi Do-young karena mendengarkan perkataan Dong-in dan datang ke tempat itu tanpa sepengetahuannya. Do-young berkata jika dia lebih penasaran dengan Yeonjin setelah melihat tempat itu yang dipenuhi oleh foto-fotonya. Di sisi lain, Dong-in melihat dan mendengar percakapan mereka lewat kamera yang telah dipasang di apartemennya.
Do Yong bertanya apakah Yeonjin pernah merundung seseorang sampai mati secara verbal maupun fisik. Dia juga bertanya apakah Dong-in berbuat salah padanya sampai dirundung seperti itu. Dengan wajah kesal, Yeonjin berkata apakah itu penting baginya dan beralasan jika mereka hanya memiliki hubungan yang buruk. Sebelum pergi, dia berkata jika dia yang harusnya kecewa dengan suaminya itu karena telah membuka masa lalunya. Do Yong pun melihat-lihat foto yang ada di sana dan menemukan foto Ye Sol yang berada di klinik mata bersama Yeonjin, serta Jae Jun yang sedang mendekati Ye Sol. Selanjutnya terlihat Yo Jung yang berada di kamar mayat. Dia mengetahui fakta baru bahwa mayatnya So Hee dipindahkan ke ruang pendingin. Mendiang direktur atau ayahnya lah yang memberi perintah itu. Dia juga melihat laporan autopsi So Hee yang tertulis bahwa dia sedang hamil. Sera terlihat sedang menelepon Jae Jun dan berkata bahwa minggu depan dia akan diinterview oleh polisi. Dia panik dan memakan banyak makanan di kulkasnya. Dia berkata jika tidak ingat kapan terakhir kali melihat Myung-oh. Jae Jun mendapat jadwal wawancara di hari itu dan bertemu polisi di toko butiknya. Saat dia bertanya kenapa menyelidiki orang dewasa yang hilang, polisi itu menjawab bahwa itu bukan hanya kasus orang hilang tapi kasus kriminal juga. Karena Myung-oh terlibat dalam narkoba, Jae Jun memberi pernyataan jika sebelum hilang ada seseorang yang sedang mencarinya kemana-mana dan menyebut nama Ha Do-yong. Dia sengaja menuduhnya. Selanjutnya saat Yeonjin akan keluar dari kantornya, terlihat Dong-in yang datang menghampirinya. Dia meminta stylistnya untuk pergi ke mobil terlebih dahulu. Stylist itu terlihat kaget saat melihat Dong-in. Dia juga terlihat memiliki luka bakar yang sama persis seperti Dong-in. Yeonjin berkata jika Dong-in ingin balas dendam, seharusnya dia sudah lapor polisi terlebih dahulu. Tetapi karena dia tidak mempunyai bukti apapun, dia hanya bisa mengoceh dan menakutinya. Dong-in hanya tersenyum dan menunjukkan video CCTV saat Yeonjin membobol rumahnya. Yeonjin hanya tersenyum dan menyuruh Dong-in untuk menyebut namanya saat mengunggah video itu karena dia bisa lolos dengan cara apapun. Dong-in pun menunjukkan dokumen lain yang berisi bukti-bukti perundungan Yeonjin padanya. Dengan amarah yang membara dia berkata ingin membunuh Dong-in. Namun Dong-in berkata jika dialah yang seharusnya membunuh Yeonjin. Dia meminta Yeonjin untuk menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Itu adalah kesempatan terakhir baginya karena jika Dong-in yang menghukum Yeonjin, itu akan jauh lebih keras seperti neraka yang dialami Dong-in selama 18 tahun. Tentu saja Yeonjin menolak hal itu karena dia akan masuk berita begitu melapor polisi dan itu adalah akhir baginya. Dia berkata jika itu bukan salahnya dan hidup Dong-in sudah seperti neraka sejak dia lahir. Seharusnya Dong-in berterima kasih padanya karena berkat Yeonjin dia bisa menjadi guru dan bekerja keras untuk mengubah hidupnya. Yeonjin juga berkata jika dia akan mencari alat catok yang lain untuk Dong-in. Di adegan selanjutnya terlihat Do Yong yang mendapatkan informasi jika Myung-oh hilang. Dia juga diminta polisi untuk diwawancarai. Setelah itu, sekretarisnya memberikan flash disk yang dititipkan oleh Myung-oh padanya. Namun dia langsung membuang flash disk itu. Do Yong pun pulang dan mengganti bajunya di ruang ganti. Namun dia seketika sadar, jika semua barang yang ada di ruangan itu berasal dari toko butik siesta miliknya Jae Jun. Hal itu juga membuktikan bahwa Yeonjin istrinya sering kali bertemu dengan Jae Jun dan selingkuh di belakangnya tanpa dia sadari. Terlihat Dong-in yang mengungsi dan tinggal di rumahnya Yo Jung karena pintu apartemennya dirusak oleh Yeonjin. Mereka juga semakin dekat dengan tinggal bersama dan saling membantu satu sama lain. Selanjutnya geng pembuli terlihat berkumpul di studionya Sarah. Jae Jun memberi informasi tentang wawancaranya. Yeonjin juga memberikan dokumen dari Dong-in dan meminta pendapat teman-temannya. Sarah yang melihat dokumen itu hanya bersikap biasa saja karena hal itu hanya akan mempengaruhi Yeonjin saja. Sarah pun bertanya pada mereka jika Myung-oh membahas tentang So Hee sebelum dia menghilang. Semuanya mengangguk mendengar hal itu. Hanya Yeonjin yang diam dengan wajah tegangnya mendengarkan percakapan mereka. Semua teman Yeonjin curiga dan bertanya apa yang Myung-oh tanyakan padanya. Yeonjin teringat kembali adegan di saat dia mendorong So Hee hingga terjatuh dari atas gedung. Yeonjin hanya bisa tertawa dan keluar dari tempat itu. Yeonjin yang cemas mendatangi gedung itu dan juga bertanya kepada polisi kenalannya.
Dia bertanya tentang label namanya dan juga pengirimnya. Dia takut jika ada bukti lain yang muncul dan memberatkannya. Polisi itu berkata jika label namanya sudah dibakar oleh ibunya Yeonjin dan mayat Sohee pun sudah membusuk di kamar mayat. Sebelumnya Dong-in terlihat mengirim label nama itu ke kantor polisi. Namun tidak ada yang berubah tentang kasus Sohee yang dinyatakan bunuh diri. Polisi yang menerima label itu disuap oleh ibunya Yeonjin yang sekarang menjadi kaki tangannya mereka. Dong-in menceritakan semua hal itu kepada polisi yang mewawancarainya dan berkata jika label nama yang dikirimnya tidak pernah masuk sebagai barang bukti. Saat polisi bertanya kenapa dia memberikan bukti palsu kepada Myung-oh, dia hanya menjawab jika label itu digunakan sebagai umpan untuk Yeonjin. Polisi yang mewawancarainya tidak percaya dengan cerita itu dan menganggap Dong-in memberikan informasi palsu. Terlihat Hyun-nam yang berlari setelah mendapat kabar jika anaknya dipukuli oleh ayahnya. Hal itu juga yang membuatnya yakin untuk mengirim anaknya yaitu Sun-a ke luar negeri. Selanjutnya ada Yo-jung yang terlihat sedang menunggu ibunya selesai operasi. Dia meminta izin pada ibunya untuk membuat pilihan yang berbeda dari ayahnya. Dia ingin membantu membalaskan dendam seseorang yang dia sukai karena mengalami hal yang mengerikan. Ibunya pun mengizinkan asal dia tidak ketahuan. Saat Dong-in sedang membereskan foto-foto di apartemennya, dia teringat jika ada foto yang seharusnya tidak diperlihatkan kepada Yeonjin, yaitu foto suaminya Hyun-nam. Saat Hyun-nam sedang parkir mobil, tiba-tiba kaca mobilnya diketuk dan terlihat Yeonjin yang melakukan hal itu. Dia memperlihatkan foto suaminya Hyun-nam dan meminta dia untuk keluar mobil. Dia ketahuan. Episode ke-9 pun selesai. Di episode ke-10, ada Doyong yang datang ke toko butik siesta. Dia menanyakan di mana kamar pasnya. Setelah masuk, dia sadar jika tempat itu merupakan ruangan sempit dan ada orang asing di luar seperti fantasi yang diinginkan Yeonjin. Selanjutnya terlihat Yeonjin yang sedang mengancam Hyun-nam. Dia berkata jika menemukan sebuah foto asing di antara foto-foto yang dipasang oleh Dong-in, dan itu foto suaminya Hyun-nam. Dia menawarkan diri untuk membunuh suaminya seperti yang Dong-in janjikan asal Hyun-nam mau bekerja sama dengannya. Saat Hyun-nam menolak, dia dengan sengaja menyebut nama anaknya yaitu Sun-a dan akan mengganggunya. Hyun-nam pun memohon kepada Yeonjin untuk tidak melakukan itu. Adegan selanjutnya, terlihat Hyun-nam bersama anaknya lari untuk kabur dari rumah. Dia khawatir dengan Yeonjin yang akan terus mengganggu dan mengikuti anaknya. Sun-a pun kaget saat melihat ibunya bisa menyetir dan tanpa bertanya apapun dia mengikuti ucapan ibunya. Dong-in yang terlihat khawatir dengan Hyun-nam selalu mencoba menghubunginya. Namun ponselnya mati. Dia dihampiri oleh guru Chu yang akan membahas soal karya wisata sekolah. Dong-in yang tidak tahu apapun tiba-tiba diajak rapat olehnya. Di saat rapat, Guru Chu melimpahkan semua tugas-tugasnya kepada Dong-in. Guru yang lain hanya bisa diam dan tidak membelanya. Dong-in menelepon Hye-jong dan memintanya untuk mengajak Yeonjin ke kliniknya Yo-jung. Dia mengancam Hye-jong dengan mengungkit-ungkit calon ibu mertua dan pernikahannya. Di saat yang bersamaan, seorang guru berkata kepada Dong-in untuk keluar ke tempat parkir. Di sana ada ibunya Dong-in yang sedang mengamuk mencari keberadaannya. Tanpa tahu malu dia datang ke sekolah dan mempermalukan Dong-in. Sebelumnya terlihat Yeonjin yang bertemu dengan ibunya Dong-in. Dia menyuruhnya untuk membantu mengeluarkan Dong-in dari sekolah. Setelah melihat uang yang akan ditawarkan kepadanya, dia langsung setuju untuk melakukan itu. Tanpa tahu malu, ibunya datang ke apartemen Dong-in dengan membawa satu kantong plastik berisi alkohol. Dia berkata dimanapun Dong-in bersembunyi, dia akan menemukannya lagi. Dengan menahan amarahnya, Dong-in berkata jika Yeonjin berhasil menemukan alat catok baru untuknya, yaitu ibunya. Selanjutnya Dong-in terlihat terburu-buru setelah mendapatkan pesan dari Hyun-nam. Dia berkata jika Dong-in benar bahwa Yeonjin akan menemukannya. Adegan pun terulang kembali di saat Hyun-nam mengikuti Yeonjin. Sebelum dia sempat parkir, Dong-in memberi kabar jika foto suaminya Hyun-nam hilang dan kemungkinan Yeonjin akan mengenalinya. Dia pun langsung menyembunyikan kameranya sebelum Yeonjin mendatanginya. Dia meminta Dong-in untuk menjaga anaknya karena dia akan menyalakan ponselnya kembali, dan Yeonjin pun akan menghubunginya. Dia takut semuanya akan sia-sia jika suaminya tahu tentang hal itu.
Adegan selanjutnya terlihat Do-yong yang selalu mengabaikan Yeonjin. Yeonjin berkata jika semua itu hanya masa lalu yang sudah lewat. Yeonjin beranggapan jika Do-yong lebih memihak Dong-in daripada dirinya. Do-yong pun marah mendengar itu dan berkata jika dia akan lebih memihak Ye-sol daripada siapapun. Dia berkata kenapa Yeonjin tidak mempunyai rasa bersalah sedikit pun kepadanya dan juga Ye-sol. Dia pun pergi meninggalkan Yeonjin. Terlihat Jae-jun yang datang ke toko butiknya. Pegawainya berkata jika beberapa hari yang lalu Do-yong datang ke tempat itu. Dia pun melihat CCTV dan bertanya berapa lama CCTV itu tersimpan. Pegawainya menjawab jika disimpan selama 30 hari dan dia baru memformatnya, sehingga sebelum tanggal 19 Oktober tidak ada apapun di sana. Selanjutnya terlihat Yo-jung yang didatangi oleh polisi terkait hilangnya Myung-oh. Dia adalah orang terakhir yang menelepon Myung-oh. Yo-jung berkata jika dia tidak pernah bertemu dengannya dan teleponnya langsung ditutup begitu diangkat. Saat polisi bertanya kenapa dia menghubunginya, Yo-jung beralasan jika Myung-oh datang ke kamar mayat dan ingin melihat jasad yang sudah lama disimpan di sana. Dia mengira jika Myung-oh adalah salah satu keluarga dari mayat itu. Do-yong mengajak Dong-in untuk bertemu di sebuah hotel yang ada di Seoul agar tidak ada yang mengetahui pertemuan mereka. Dia berkata jika mendengar soal Dong-in dan Yeonjin. Namun Dong-in meragukan hal itu dan tidak mungkin Do-yong mendengar semua hal tentang mereka. Saat mereka sampai, ada pegawai yang menawarkan Dong-in untuk membawakan mantelnya. Dia pun membuka mantelnya dan terlihat semua luka yang ada di lengannya. Semua orang yang melihat luka itu langsung kaget, termasuk Do-yong. Terlihat Yeonjin yang datang ke klinik Yo-jung setelah sebelumnya dia datang bersama Hye-jong. Mereka sempat bertengkar di sana. Yeonjin tanpa curiga datang ke sana lagi karena ingin memasang filler di wajahnya. Dia meminta Yo-jung untuk membiusnya total. Sebelum tertidur, Yeonjin mendengar perkataan Yo-jung yang membahas soal Myung-oh. Di adegan selanjutnya terlihat Yeonjin yang datang ke toko butik siesta setelah dia janjian dengan Myung-oh. Myung-oh yang merekam percakapan mereka mengancam akan membongkar hubungannya dengan Jae-jun. Belum sempat Yeonjin menjawab. Ada telepon yang masuk ke ponsel Myung-oh dan itu telepon dari Yo-jung. Dia hanya memaki dan menutup teleponnya. Yeonjin yang tahu jika Myung-oh merekamnya langsung menuangkan minuman ke ponsel Myung-oh dan berkata jika dia tidak takut dengan ancamannya. Myung-oh yang emosi langsung membahas tentang So-hee. Yeonjin yang mendengar nama itu berpura-pura tidak mengenalnya. Myung-oh berkata jika sudah lebih dari 10 tahun jasad So-hee ada di rumah sakit. Dia juga berkata saat itu Yeonjin ada di atap bersama So-hee. Setelah itu, Myung-oh menunjuk saku celananya dan berkata jika di sana ada bukti yang memberatkan Yeonjin. Dia berkata akan membawa bukti itu ke stasiun siarannya. Yeonjin langsung merogoh saku Myung-oh. Namun hanya ada kondom di sana. Myung-oh telah menipu Yeonjin. Myung-oh tertawa melihat itu dan sangat yakin jika Yeonjin memang ada di sana. Dia langsung memeras Yeonjin dengan meminta uang sebesar 1 miliar won. Yeonjin pun marah dan menamparnya. Dia yang emosi dengan perilaku Myung-oh langsung mengambil botol dan memukul kepala Myung-oh dengan itu. Saat Myung-oh ingin bangun, dia memukulnya kembali. Myung-oh langsung tidak sadarkan diri. Terlihat darah yang mengalir deras di kepalanya. Episode ke-10 pun selesai. Episode 11 dimulai dengan kilas balik ketika Myung-oh meninggal. Myung-oh meraih kaki Yeonjin dan dia menggunakan cincinnya untuk meninggalkan goresan di kakinya. Mengingat itu bukan kali pertamanya, Yeonjin tahu apa yang harus dilakukan. Pertama dia membersihkan senjata pembunuh, lalu melepas gaunnya yang bernoda dan menggantinya dengan mantel. Dia memanggil polisi kenalannya atau Shin Yong-jun dan anak buahnya untuk mengurus mayat Myung-oh. Mayat itu dimasukkan ke dalam kotak biru besar dan ponsel Myung-oh dilempar ke sungai. Kemudian mayat itu dibawa ke rumah duka Yongsan. Shin Yong-jun menyarankan untuk mengubur Myung-oh di saat hujan agar mayatnya terkontaminasi. Yeonjin juga terlihat membakar baju yang terkena cipratan darah. Adegan selanjutnya terlihat Yeonjin yang langsung terbangun dan bertanya pada Yo-jung apa yang dia lakukan. Dengan panik dia langsung berlari keluar klinik sambil membawa tas dan sepatunya. Perawat bergegas mengejar Yeonjin saat Yo-jung mematikan monitor dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Setelah sampai di rumah,
Yeonjin langsung mengecek seluruh badannya dan mencoba untuk menenangkan diri. Di tempat lain terlihat Doyoung dan Dongin yang sedang bertemu. 알고 Dia meminta Doyoung untuk meninggalkan Yeonjin karena dia tidak mau siapapun berada di sisinya, terutama suaminya. Dia menginginkan Doyoung menjadi kehancuran Yeonjin. Namun Doyoung menolak permintaan itu. Dia menganggap jika Dongin tidak terlalu proaktif dan agresif dalam rencananya. Dongin pulang dan tidur di sofa. Dia terbangun oleh suara Yeojung di saat sedang memasak. Mereka bercerita tentang apa saja yang terjadi di hari itu. Yeojung menawarkan diri untuk merawat lukanya Dongin. Namun Dongin menolak. Keesokan harinya, Dongin mendapat kabar jika Sun-a berhasil dalam wawancaranya di kedutaan Amerika dan dia harus menetapkan tanggal keberangkatan Sun-a. Dongin mengirimkan paket ke Hyun-nam yang berisi ponselnya Sun-a dan surat yang berisi bahwa Sun-a akan mempunyai keluarga angkat di sana. Dongin meminta Hyun-nam untuk menulis surat kepada keluarga itu dan menawarkan diri untuk menerjemahkannya. Ada juga lipstik merah di paket itu. Ibu Yeonjin mendapat informasi jika Yeojung mendadak mencari jenazahnya Sohee. Dia juga diberitahu bahwa mayatnya ada di ruang pendingin. Dokter itu takut setelah Myung-oh juga datang untuk mencari tubuh Sohee. Di sisi lain, Yeonjin datang ke klinik Yeojung karena khawatir tentang pertanyaan Yeojung sebelumnya. Apakah dia berhalusinasi atau tidak? Kemudian Yeojung mengetuk kaca mobilnya untuk menyapa. Yeonjin bertanya apakah dia mengatakan hal yang aneh di hari itu. Yeojung berkata jika dia menyebut nama So Myung-oh. Yeonjin beralasan jika dia sedang bermimpi buruk. Lalu Yeonjin memutuskan untuk pergi berbelanja dan mengirim pesan kepada Doyoung untuk makan di rumah. Dia berkata bahwa dia tidak akan berada di sana. Namun dia terkejut dan marah menemukan Doyoung yang sedang makan. Dia bertanya mengapa Doyoung tidak membalas pesannya. Dengan emosi dia bertanya kenapa Doyoung bisa bermain go dengan Dongin dan tertarik kepadanya. Doyoung dengan tenang menjelaskan bahwa dia penasaran setelah kalah darinya. Yeonjin menuduhnya berselingkuh dan Doyoung menjawab bahwa itu tidak adil mengingat dia adalah orang yang berselingkuh dengan Jae-jun. Di sekolah Sun-a berpamitan dengan Dongin dan berterima kasih kepadanya. Dia sedih karena ibunya dan Dongin tidak bisa mengantarnya sampai ke bandara. Terlihat Hyejong mencoba mengirim SMS ke Myung-oh dan bertanya apa dia berhasil sampai ke Rusia, dan ingin tahu apakah Dongin mengganggunya. Dia ingat dengan tabletnya Myung-oh dan mencarinya di mobil Jae-jun. Dia berpura-pura menjadi pacar Jae-jun dan meminta sopir barunya untuk memberikan tablet itu. Saat di rumah, Hyejong membuka tablet itu dan menemukan rekaman di saat Myung-oh bertemu dengan Yeonjin. Sementara itu, Jae-jun memutuskan untuk memulihkan rekaman CCTV yang dihapus oleh Yeonjin. Yeonjin menyuruh preman untuk mengawasi suaminya Hyun-nam. Mereka juga berkata belum pernah melihat Sun-a. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menelepon ke sekolah Sun-a untuk bertanya tentangnya. Di waktu yang sama, Dongin bertemu dengan temannya Song-hee dan bertanya apakah bisa memperkenalkan anggota geng yang dulu dia kenal. Dongin menggunakan orang-orang itu untuk mengusir preman suruhan Yeonjin agar Hyun-nam bisa bebas dan pergi ke bandara untuk mengantar Sun-a. Sayangnya saat Hyun-nam akan pergi, Yeonjin datang dan menghentikannya. Dia mengancam akan menelepon Hyejong dan menyuruhnya untuk menemukan Sun-a di bandara. Yeonjin memintanya untuk bercerita tentang siapa saja yang membantu Dongin. Hyun-nam berkata bahwa dia hanya tahu tentang seorang pria tapi tidak tahu nama atau apa yang dilakukannya. Dia berjanji untuk mencari tahu lebih tentang orang itu. Dia akhirnya meninggalkan Hyun-nam. Namun Hyun-nam gagal sampai ke bandara untuk mengantar Sun-a karena suaminya yang pulang dan memukulinya. Dongin melihat Sun-a yang pergi dan sedih karena tidak bisa melihat ibunya. Satu hari pun berlalu dengan Hyun-nam yang diam saja meratapi nasibnya. Kemudian dia mendapat pesan dari Sun-a yang berkata bahwa dia sampai di Amerika dengan selamat dan berjanji untuk menunggunya. Hyun-nam pun menangis terseduh-seduh. Kemudian terdengar suaminya yang akan masuk ke dalam rumah. Dia buru-buru menyembunyikan ponselnya. Suaminya mulai memukulinya lagi setelah melihat banyak uang yang disembunyikan Hyun-nam di dalam tasnya. Saat suaminya bertanya di mana dia mendapat semua uang itu, dia berbohong bahwa seorang wanita aneh memintanya mengirim pesan, tetapi dia menjadi takut setelah membaca pesan itu. Suaminya yang didorong oleh keserakahan memutuskan untuk memeriksa pesan tersebut dan memeras wanita itu.
Setelah percakapannya dengan dokter rumah sakit, Ibu Yeonjin menghubungi Shin Yong-jun dan memintanya untuk mencari tahu mengapa Yo-jung menyelidiki pembunuhan Sohee. Shin Yong-jun bertanya-tanya apakah ilegal bagi rumah sakit untuk membekukan mayat. Dia berharap menemukan kesalahan dan meminta bantuan hukum untuk melawan rumah sakit umum Jo. Terlihat Yo-jung yang berencana untuk membeli rumah duka yang sudah 3 tahun ditinggalkan. Kemudian Ibu Yeonjin yang sedang berbelanja mendapat pesan dari nomor tak dikenal, dan memberitahunya bahwa Yeonjin membunuh seseorang. Pesan itu ternyata dari suaminya Hyun Nam. Dia langsung panik dan berlari keluar dari toko itu. Di saat yang bersamaan, Ibu Dong-in menelepon satu persatu orang tua siswa yang diajar putrinya dan mencoba untuk membuat masalah. Hye Jong menemukan sesuatu di tablet Myung-oh dan dengan histeris tertawa melihat tablet itu. Shin Yong-jun terlihat membayar seseorang untuk menjaga jenazah Myung-oh dan berkata jika jenazah itu adalah dana pensiunnya. Adegan selanjutnya terlihat Dong-in dan Yo-jung yang pergi jalan-jalan. Dong-in bertanya mengapa Yo-jung tidak pernah memberitahunya jika dia mengenal Myung-oh. Yo-jung memberitahunya bahwa Algojo tidak bertanya kepada atasannya. Dia menjelaskan bahwa tidak peduli apa yang Dong-in lakukan atau yang Dong-in inginkan. Dia ada di sana untuk melakukan apa yang Dong-in minta. Yo-jung mengatakan bahwa di saat dia mengalami masa sulit dalam hidupnya, ada Dong-in yang datang dan menjadi penyelamatnya. Mereka terus mengemudi dan berpapasan dengan mobil Shin Yong-jun yang datang dari rumah duka. Mereka sampai ke rumah duka yang digunakan untuk menyimpan mayatnya Myung-oh. Episode ke-11 pun selesai. Episode 12 dimulai dengan Shin Yong-jun yang bermain golf bersama seseorang. Dong-in ingat percakapannya dengan Hyun Nam tentang Shin Yong-jun yang 2 kali datang ke rumah duka. Dia membawa Dong-in ke tempat itu, dan menunjukkan konsumsi listrik yang terlalu besar untuk kamar mayat. Sebelumnya Dong-in bertemu dengan Yo-jung dan memberitahunya bahwa dia mencurigai mayat Myung-oh yang disembunyikan di rumah duka. Dia telah melakukan penelitian dan mengetahui bahwa rumah duka itu telah dijual selama 3 tahun terakhir. Dan saat ini sedang dalam perawatan pemilik toko di dekatnya. Yo-jung menawarkan untuk membantunya memastikan kecurigaan itu. Kecurigaan Dong-in terbukti benar setelah mereka membeli rumah duka dan datang ke tempat itu. Awalnya pemilik toko takut jika mereka akan melaporkannya ke polisi. Namun mereka tidak akan melakukan itu asal dia berjanji untuk tidak menghubungi Shin Yong-jun. Di sisi lain, mereka kaget dengan fakta bahwa Shin Yong-jun mengawetkan tubuh Myung-oh. Dong-in mengira jika Shin Yong-jun akan memanfaatkan tubuh itu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Yo-jung menawarkan diri untuk membantu Dong-in dengan memintanya membawa Yeonjin ke kliniknya. Begitulah akhirnya Hye Jong yang dimanfaatkan untuk membawa Yeonjin ke klinik itu. Yo-jung mengambil sampel dari luka kaki Yeonjin saat dia sedang dibius. Kembali ke masa sekarang, Hyun Nam bertemu dengan Yeonjin dan bercerita tentang pria yang membantunya. Hyun Nam mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli bedah muda dan tampan yang menjalankan klinik di Semyong. Yeonjin panik saat mengetahui bahwa Hyun Nam berbicara tentang Yo-jung dan keluarganya yang memiliki rumah sakit umum Jo. Di sisi lain ibunya Yeonjin ketakutan saat dia terus menerima pesan tentang pembunuhan Yeonjin. Dia mengeluhkan hal itu kepada Shin Yong-jun. Ibunya Yeonjin memintanya untuk membereskan hal itu. Namun Shin Yong-jun yang telah memberitahu semua informasinya merasa berlebihan dengan permintaan itu. Ibunya Yeonjin pun marah. Mereka menjadi saling membenci satu sama lain. Jae-jun menerima paket dari Dong-in. Dia mengatakan bahwa foto-foto itu berasal dari buletin sekolah. Dia bingung apakah harus mengirimkan itu kepadanya atau Doyong. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengirimkannya kepada Jae-jun karena dia ayah kandungnya Yesol. Di dalam USB itu berisi foto-foto Yesol dan teman-temannya yang diambil oleh guru Chu. Keesokan harinya, Jae-jun dengan emosi datang ke sekolah dan berniat untuk membunuh guru Chu. Dia mulai memukulinya sampai babak belur dan berhenti saat Yesol melihatnya. Yesol menelepon ayahnya dan melaporkan apa yang terjadi di sekolah. Polisi tiba dan Jae-jun dibawa ke kantor polisi. Pengacaranya meminta untuk berdamai namun dengan tegas dia menolaknya. Doyong tiba dengan pengacaranya dan membantu menyelesaikan kasus itu. Mereka meninggalkan kantor polisi dan Jae-jun bertanya kenapa Doyong sampai terlibat. Jae-jun mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ayah biologisnya Yesol. Mereka pun berdebat dan perkelahian fisik tidak bisa dihindari. Sementara itu,
Hyun Nam pergi berbelanja dengan suaminya dan dia memberitahunya bahwa Yeon Jin telah membunuh 2 orang. Dia sangat senang mendengar informasi itu dan bergegas keluar. Di sisi lain, Dong In bertemu dengan anggota geng yang diperkenalkan Song Hee dan membayar mereka. Dia juga membeli beberapa obat terlarang dari mereka dan bertanya bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya, terlihat Sarah yang sedang merengek kepada ayahnya. Dia meminta ayahnya untuk dipindahkan ke Belanda karena narkoba legal di sana. Ayahnya frustasi karena Sarah masih kecanduan narkoba. Tidak seperti yang istrinya katakan. Dia bisa merusak reputasinya sebagai seorang pendeta. Terlihat ibunya Yojung yang mendapat kabar jika polisi datang untuk membahas jasadnya Sohee yang masih di ruang pendingin. Polisi berkata jika itu ilegal dan harus segera dikeluarkan dari sana, atau rumah sakit akan mendapatkan hukuman. Ternyata polisi itu adalah temannya Shin Yong-jun yang sebelumnya bermain golf bersama. Dengan tegas ibunya Yojung berkata jika mereka tidak masalah menanggung hukuman itu. Dalam kilas balik tahun 2004, ibunya Sohee menolak untuk mengadakan pemakaman Sohee agar dia bisa mendapatkan keadilan untuk putrinya. Ayah Yojung yang melihat itu merasa kasihan dan percaya ketika ibunya Sohee mengatakan bahwa Sohee tidak bunuh diri. Itulah mengapa ayahnya Yojung setuju untuk menyimpan jenazah itu di ruang pendingin dan mengawetkannya. Dia berharap hal itu akan ditangani dengan cepat dan kebenaran akan terungkap. Adegan selanjutnya terlihat Yeon Jin tiba di rumah dan menemukan supir Ye Sol di sana. Saat Yeon Jin masuk ke rumah, terlihat Do Young sedang berbicara di telepon dengan pengacaranya terkait perintah jaga jarak sementara terhadap Jae Jun ke Ye Sol. Yeon Jin bertanya kenapa dia tidak tahu jika Ye Sol meninggalkan sekolah lebih awal dan pergi ke rumah neneknya. Do Young mencoba menghindari pertengkaran tapi Yeon Jin bersikeras agar mereka berbicara. Dia pun bercerita tentang kejadian Jae Jun di sekolah. Dia mengatakan bahwa tahu semua rahasianya termasuk Ye Sol yang bukan putrinya, dan mencoba untuk menahan diri. Do Young dengan marah pergi dan Yeon Jin jatuh ke lantai. Dong In yang sedang berada di kelas didatangi oleh para wali muridnya dan berkata bahwa dia menerima suap dari wali murid lain. Dong In terluka oleh tindakan ibunya yang membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Dia menghadapi ibunya dan mereka bertengkar hebat hingga membuat wajah Dong In terluka. Dong In merusak semua barang yang didapat ibunya dan mengunci dirinya di dalam mobil sambil menangis. Dong In tinggal di tendanya sementara Yojung bertanya apakah dia baik-baik saja. Yojung berkata bahwa dia selalu ada untuknya. Dong In bertanya bagaimana Yojung tahu di mana dia berada. Karena sebelumnya Yojung menyelamatkan Dong In dari Jae Jun. Dia menjawab bahwa ibunya mengirim SMS kepadanya. Dong In masih tidak bisa berhenti menangis dan meminta Yojung untuk beristirahat. Keesokan paginya, Dong In menghadiri gereja dan di sana dia bertemu dengan pria yang disewanya. Mereka diam-diam bertukar ponsel yang di dalamnya ada foto narkoba. Foto itu dikirimkan ke Sarah. Hyun Nam melihat dari kejauhan dan menelpon Yeon Jin untuk memberitahu apa yang sedang dilakukan Dong In. Tidak dapat menolak, Sarah pergi ke ruang bawah tanah gereja dan menggunakan obat terlarang itu. Dia tidak menyadari jika Dong In yang merencanakan itu dan membagikan fakta itu di grup para jemaah. Satu persatu orang mulai meninggalkan gereja setelah membaca pesan itu. Orang-orang mulai berkumpul dan mengambil foto Sarah. Dong In menyaksikan adegan itu namun diinterupsi oleh Yeon Jin. Dong In mengatakan bahwa bagian dari balas dendamnya membutuhkan banyak usaha dan bertanya apakah dia menyukainya. Yeon Jin mengatakan bahwa Sarah adalah pelanggar pertama dan akan segera keluar. Dong In menjawab bahwa Yeon Jin harus melakukan yang terbaik agar tidak dijatuhkan. Saat mereka berbicara, Song Hee mengunggah sebuah cerita online berjudul "Mengekspos Peramal Cuaca A" atas kekerasan di sekolah. Yeon Jin mendapat notifikasi di ponselnya tentang cerita itu. Episode ke-12 pun selesai. Episode 13 dimulai dengan skandal Sarah dan Yeon Jin yang sedang trending di media sosial. Do Young bergegas untuk menjemput Yeon Jin dari tempat dukun di mana dia bersembunyi dan Sarah yang mencoba melarikan diri tetapi ketahuan polisi. Di tempat lain, Yojung merawat luka Dong In dan berkomentar tentang skandal itu. Dong In bertanya apakah ibunya mengganggunya lagi namun Yojung mencoba mengubah topik pembicaraan.
Do-yong menjemput Yeonjin dari tempat dukun dan membawa dia ke pengacaranya. Do-yong mencoba untuk membantu Yeonjin. Namun saat pengacara ingin mengkonfirmasi berita itu, Yeonjin berpura-pura tidak bersalah karena tidak ada bukti apapun dan menolak untuk mengakuinya. Do-yong terlihat terkejut dengan ucapan istrinya itu. Yeonjin meminta untuk melepaskan masalah ini dan tidak mengajukan tuntutan. Dia berasumsi bahwa skandal itu akan segera berakhir jika mereka mengabaikannya. Di sisi lain, Sarah menekan ayah dan pengacaranya untuk menangani kasus narkobanya dengan cepat. Jae-jun juga mendapat kabar jika hard drive-nya tidak dapat dipulihkan. Ternyata Yeonjin tidak menghapus rekamannya, tetapi menggantinya dengan yang baru. Untungnya dia mendapat pesan dari Hyejong yang meminta untuk bertemu. Dia memainkan rekaman yang ditemukan di tablet Myung-oh. Mereka menyadari bahwa Yeonjin adalah orang terakhir yang berbicara dengan Myung-oh dan mungkin membunuhnya. Jae-jun berubah pikiran tentang hubungannya dengan Yeonjin dan melamar Hyejong. Sementara itu, terlihat Dong-in yang bertemu dengan Gyeong-ran, pegawai di toko Jae-jun dan juga korban lain dari geng mereka. Dong-in memintanya untuk tidak menghalangi rencana balas dendamnya. Di sisi lain, Yo-jung bertemu dengan seorang teman dan memintanya untuk membawakan surat kerja dari rumah sakitnya dulu. Dia memulai rencana balas dendamnya pada orang yang membunuh ayahnya. Dia kemudian bertemu dengan Do-yong di taman bermain Go. Mereka bermain Go bersama dan Yo-jung mengaku bahwa dia yang mengajarkan Dong-in permainan Go serta membantunya membalaskan dendam. Do-yong yang penasaran bertanya, mengapa Yo-jung tidak menghentikan Dong-in? Yo-jung menjelaskan bahwa dia ingin Dong-in merebut kembali kehidupan dan kehormatannya. Selanjutnya terlihat ibunya Yeonjin yang menyangkal semua berita tentang anaknya. Di saat dia sampai rumah, terlihat suaminya Hyun-nam yang sedang berdiri di dekat rumahnya. Dengan pelan-pelan dia melajukan mobilnya untuk tidak berpapasan dengan orang yang mengganggunya. Namun ada SMS masuk yang berkata jika Yeonjin membunuh 2 orang dan dia sangat kaget dengan fakta itu. Yeonjin diikuti oleh beberapa reporter untuk menanyakan apakah peramal cuaca adalah dia atau bukan. Dia menyangkalnya dan menuju ke toko Jae-jun karena khawatir jika dia meninggalkan bukti. Dia terus teringat dengan perkataan Dong-in saat mereka berada di gereja. Gyeong-ran yang melihatnya langsung memberitahu jika Jae-jun bertanya tentang hard drive itu. Sebelumnya Yeonjin memintanya untuk mengganti hard drive itu dengan yang baru dan berkata jangan sampai Jae-jun mengetahuinya. Keesokan paginya, Hyun-nam mengunjungi dukun itu. Dia melihat ibu Yeonjin datang untuk bertanya tentang nasib pria yang memerasnya yaitu suaminya Hyun-nam. Ibu Yeonjin membuat kesepakatan dengan dukun itu untuk membantunya menangani pria itu dengan imbalan 1 miliar won. Hyun-nam pergi dan mendapat telepon dari Yeonjin yang menanyakan tentang Hyejong. Hyun-nam memberitahunya bahwa Hyejong telah pindah ke rumah Jae-jun. Yeonjin kaget dan bergegas ke rumah Jae-jun. Yeonjin menuduhnya bekerja sama dengan Dong-in dan ingin tahu apa lagi yang diperintahkan Dong-in padanya. Hyejong menyuruhnya pergi dan berkata jika dia mengetahui rahasianya Yeonjin. Keesokan harinya, Hyejong mengunjungi Sarah di sel penjara dan memberitahunya bahwa Yeonjin mengkhianatinya. Dia merilis informasi tentang penipuan pajaknya untuk menutupi skandal perundungannya. Sarah sangat marah mendengar itu dan merencanakan langkahnya untuk menjatuhkan Yeonjin. Sementara itu, Dong-in mampir ke tempatnya untuk membayar sewa apartemennya. Dia mengatakan kepada pemilik gedung bahwa ibunya telah menyebabkan masalah. Dong-in bertanya mengapa dia tidak pernah memberitahunya tentang kunjungan pertama ibunya. Dan wanita tua itu berkata Dong-in pantas memiliki setidaknya 1 orang di sisinya. Dong-in kembali ke tempat Yo-jung dan tanpa sengaja menemukan surat-surat Yongchon. Dia membacanya dan sedih dengan cara Yongchon menyiksa dan mengganggu Yo-jung. Di waktu yang sama, Yo-jung berada di penjara Yongchon dan mencoba mendapatkan pekerjaan sebagai petugas medis di sana. Dia melihat Yongchon dan berjanji akan membalasnya. Yo-jung masih belum bisa melupakan fakta bahwa Yongchon membunuh ayahnya untuk bersenang-senang. Yo-jung pulang dan menemukan Dong-in yang telah menyiapkan makanan untuknya. Dong-in bertanya tentang harinya tetapi Yo-jung hanya mengatakan bahwa dia pergi ke tempat yang jauh. Dia bertanya apakah ada yang berubah jika mereka bertemu dalam keadaan yang berbeda. Dan Yo-jung mengatakan bahwa semuanya akan sama. Dia akan tetap jatuh cinta pada Dong-in dan Yo-jung terkejut saat dia tiba-tiba memeluknya. Menyusul skandal suap dari ibunya, Dong-in berhenti bekerja.
Sebelum pergi, dia meminta maaf kepada Yesol. Dia menelepon ibunya dan mengatakan bahwa dia keluar dari sekolah sesuai dengan keinginannya. Dia akan datang ke apartemennya dan menyuruh ibunya untuk keluar dari situ. Sayangnya, dia menemukan ibunya yang sedang mabuk dan tidur dengan seorang pria. Ibunya mulai mengoceh tentang Dong-in yang ingin mengusirnya dari tempat itu dan menyalahkannya karena berhenti bekerja. Padahal ibunya bisa meraup uang lebih banyak. Dia juga berkata seharusnya tidak melahirkan Dong-in di saat semua orang menyuruhnya untuk aborsi. Dong-in marah dan berkata bahwa dialah yang memutus hubungan mereka karena uang. Dong-in berkata bahwa dia tidak akan pernah memaafkan ibunya. Karena sebenarnya ibunya itu adalah pelaku kejahatan pertamanya. Lalu ibunya dengan sengaja menyalakan api saat melihat Dong-in yang takut dengan api. Padahal sebenarnya Dong-in takut dengan suara daging yang sedang dipanggang. Suara itu mengingatkannya di saat Yeonjin membuli dan mencatoknya. Polisi yang menangani kasus Myung-oh mengunjungi Yeonjin dan bertanya di mana dia pada malam tanggal 19 Oktober. Yeonjin mencoba menghindarinya dengan berkata bahwa dia sedang ada siaran. Kemudian dia bertemu dengan Shin Yong-jun dan bertanya mengapa dia tidak menghentikan penyelidikan. Shin Yong-jun berkata jika dia akan pensiun dini dan mencoba untuk memeras Yeonjin. Dia meminta Yeonjin untuk membelikan rumah di Hawaii dan memberinya banyak uang. Yeonjin bertanya kenapa dia harus melakukan itu. Dia memberitahunya bahwa dia masih memiliki tubuh Myung-oh dan dia tidak pernah menguburnya. Yeonjin pun kaget dengan fakta itu. Saat mereka berbicara, petugas polisi diberitahu bahwa mayat telah ditemukan. Tubuh itu ternyata adalah Myung-oh. Episode ke-13 pun selesai. Episode 14 dimulai dengan preman yang disewa Dong-in membuang tubuh Myung-oh dan polisi mendapatkan info tersebut. Polisi segera tiba setelah mendengar laporan itu. Terlihat ibunya So-hee yang melihat mayat Myung-oh dengan tatapan bencinya. Sementara itu Shin Yong-jun tidak dapat menghubungi pemilik toko yang menjaga tubuh Myung-oh. Yeonjin mendapat telepon dari Hye-jong yang memberitahunya bahwa Myung-oh telah ditemukan tewas. Mendengar itu, Yeonjin langsung emosi sampai menghancurkan tas tangannya. Shin Yong-jun menyadari jika semuanya sudah di luar kendali. Dia berniat untuk kabur secepatnya. Dia juga membersihkan brankasnya. Kemudian ibunya Yeonjin meminta bertemu untuk terakhir kalinya. Di tempat lain, Yo-jung mengambil rekaman video ibu Dong-in yang sengaja membakar apartemen. Mereka menggunakan video tersebut untuk memasukkan ibu Dong-in ke fasilitas rehabilitasi. Dong-in senang akhirnya bisa hidup tanpa ibu yang mengganggu dan merusak rencana balas dendamnya. Sementara itu, terlihat Yo-jung yang sedang memilih dinding dan lantai baru untuk apartemen Dong-in. Dia bertemu dengan pemilik gedung itu dan mendengar jika dulu Dong-in pernah menjadi penyelamatnya. Akhirnya Sarah keluar dari kantor polisi. Para wartawan mengerubunginya dan bertanya tentang penggelapan pajak yang dilakukan ayahnya. Setelah masuk mobil dia langsung bertanya kepada ibunya, di mana letak ponselnya yang dulu. Dia berkata jika ada kenangan indah di dalam ponselnya itu. Adegan selanjutnya kembali di saat mereka masih SMA. Terlihat Yeonjin, Sarah, dan Hye-jong yang sedang berjalan-jalan. Mereka berpapasan dengan So-hee yang memakai baju yang sama dengan Yeonjin. Hye-jong dan Sarah meledeknya. Karena malu Yeonjin memaksa So-hee untuk melepas bajunya dan berkata kasar padanya. Adegan itu direkam oleh Sarah lewat ponselnya. Do-young terlihat sedang membaca tuduhan online tentang istrinya dan kemudian bertemu dengan Dong-in. Dia ingin tahu apakah benar tulisan itu ditunjukkan untuk Yeonjin. Dong-in langsung memberitahu alamat rumah ibunya So-hee karena Do-young memintanya. Dong-in juga bertanya apakah dia berencana untuk menyelamatkan Yeonjin saat Do-young bertanya tentang tubuhnya So-hee yang masih ada di rumah sakit. Sementara itu, Yeonjin datang ke kantor Jae-jun dan meminta informasi tentang Myung-oh. Dia pikir Jae-jun akan lebih cepat mengetahuinya. Jae-jun berkata jika dia tahu di mana Myung-oh ditemukan, yaitu di gedung tempat So-hee terjatuh. Yeonjin langsung teringat ketika dia dan So-hee yang sedang berada di atap gedung. Yeonjin masih memaksa So-hee untuk melepas pakaiannya di saat So-hee sedang tidak memakai pakaian itu. So-hee berkata jika dia sudah tidak takut dengan Yeonjin karena dia bukan siapa-siapa tanpa uang dan kekuasaan. Yeonjin yang emosi karena So-hee sudah melawan dan menolak permintaannya dengan sengaja membakar pakaiannya. Saat So-hee meminta tolong dan mendekati Yeonjin, Yeonjin mendorongnya hingga dia terjatuh dari gedung itu. Setelah itu, dengan panik Yeonjin menelepon ibunya dan berkata jika dia membuat kesalahan.
Ibunya langsung menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu karena Shin Yongjun yang akan mengurusnya. Kembali ke adegan sebelumnya. Jae-jun bertanya apakah Yeonjin yang terakhir kali bertemu Myung-oh karena dia sudah mendengar rekaman dari Hyejong. Yeonjin yang mendengar itu langsung meminta Jae-jun untuk menyelamatkannya karena dia adalah ibu dari Yesol yang merupakan anaknya. Dia berjanji akan membawa Yesol kepada Jae-jun asal Jae-jun menyelamatkannya. Dia meminta Jae-jun untuk memberikan alibi palsu seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Setelah pertemuannya dengan Jae-jun, Yeonjin pulang dan menemukan Sarah yang sudah menunggunya bersama Yesol. Yeonjin langsung menyeretnya untuk menjauhi Yesol. Sarah menuduh Yeonjin telah mengkhianatinya karena menyebarkan berita pajak ayahnya untuk menutupi kasus perundungan Sohee. Saat mereka berbicara, Yeonjin ingat bahwa dia telah meninggalkan bukti ketika berada di rumah duka. Adegan selanjutnya terlihat Jae-jun yang sedang berbicara dengan pengacaranya. Dia meminta solusi dengan bertanya apakah mayat orang yang hilang akan diautopsi atau tidak. Pengacara itu berkata tanpa bukti bunuh diri atau kecelakaan. Autopsi itu wajib, bahkan jika keluarganya menentang. Jae-jun berpikir jika dia tidak bisa menyelamatkan Yeonjin. Dia bertemu dengan Do-young di siesta dan memberikan flash disk rekaman Yeonjin dan Myung-oh. Dia berkata jika Yeonjin adalah orang terakhir yang bertemu dengan Myung-oh dan Yeonjin yang membunuhnya. Dia meminta Do-young untuk tidak melaporkan Yeonjin karena dia juga tidak akan melakukan itu asal Do-young mau menceraikan Yeonjin dan melepas hak asuh Yesol. Dia berkata tidak ingin Yesol menjadi anak seorang pembunuh, siapapun ayahnya. Do-young kesal dan marah mendengar itu. Malam berlalu dan suami Hyun-nam mendapat telepon dari dukun yang membantu ibunya Yeonjin. Dia meminta untuk bertemu agar bisa mengambil uangnya. Dia sangat gembira mendengar skema pemerasannya berhasil dan ibunya Yeonjin bersedia membayarnya 1 miliar won. Dia dengan cepat bergegas keluar meminta Hyun-nam untuk tidak menunggunya. Ibunya Yeonjin menjebaknya dengan menabrak suaminya Hyun-nam saat sedang menyeberang. Dia membawa Shin Yongjun sebagai penumpang sehingga bisa menjadi saksinya dan berpura-pura bahwa itu adalah kecelakaan. Shin Yongjun marah saat dia tahu rencananya tapi sudah terlambat untuk melakukan apapun. Dong-in menyaksikan adegan itu dari kejauhan dan mendekati sang dukun. Adegan selanjutnya terlihat Yeonjin yang memutuskan untuk menyelinap ke rumah duka. Dia berencana mencari gantungan tas yang hilang di saat dia marah-marah tidak menemukan Myung-oh di sana. Sayangnya Yojung memergokinya. Namun dia memberi gantungan tas itu dan berkata jika dia sudah mempunyai semua hal yang dia butuhkan. Dia berkata untuk hati-hati saat berkendara di hari hujan karena banyak kecelakaan menyeberang sembarangan. Saat dia pergi, Yeonjin mendapat pesan dari ibunya bahwa dia ada di kantor polisi dan memintanya untuk datang. Di kantor polisi ibunya Yeonjin dan Shin Yongjun memberikan pernyataan mereka. Polisi menganggap kasus itu sebagai kasus kecelakaan. Dong-in juga bertemu dengan polisi yang menangani kasus Myung-oh dan dia mewawancarainya. Polisi percaya bahwa Dong-in adalah orang yang memberikan informasi kepada Myung-oh. Dong-in berkata bahwa sebelumnya dia sudah menceritakan semuanya namun polisi itu tidak mempercayainya. Dong-in memintanya untuk memeriksa DNA di korek api yang ditemukan di TKP tempat Sohee meninggal. Do-young menunjukkan rekaman yang dia terima dari Jae-jun ke pengacaranya. Dia memintanya untuk mencarikan Yesol tempat tinggal dan belajar di luar negeri. Hyun-nam mengunjungi kamar mayat untuk mengidentifikasi suaminya. Dia menangis terseduh-seduh karena suaminya yang meninggal. Namun di sisi lain dia lega karena hal itu. Yeonjin menjemput ibunya dan pergi ke tempat dukun. Kemudian dukun itu melakukan ritual atas nama mereka dan seperti yang direncanakan dengan Dong-in. Dia bertindak seolah-olah dirasuki oleh Sohee. Yeonjin yang melihat itu sangat ketakutan. Dia mulai mengingat detail yang menyebabkan kematian Sohee. Dong-in melihatnya dari kejauhan. Episode ke-14 pun selesai. Episode ke-15 dimulai dengan Dong-in muda yang mengingat bagaimana dia menemukan label nama Yeonjin setelah Sohee terjatuh. Di masa sekarang, Dong-in menyaksikan dukun itu yang berpura-pura dirasuki oleh Sohee. Namun ternyata dia benar-benar melihat Sohee yang sedang menyaksikan aksinya. Yeonjin yang melihat itu langsung ketakutan dan keluar dari sana setelah melihat dukun itu yang mati karena kutukan. Selanjutnya Yeonjin pergi menemui Hyun-nam dan menuduhnya telah menggunakan ibu Yeonjin untuk membunuh suaminya. Hyun-nam yang mendengar itu menamparnya sebanyak 2 kali. Dia mengatakan akan membalas perbuatan Yeonjin 2 kali lipat jika dia membuat masalah dengannya.
Dia memberitahu Yeonjin bahwa dia tidak lagi takut padanya. Do-yong melihat interaksi keduanya dan membayar orang-orang yang disewa Yeonjin karena telah memberitahu lokasinya. Dia memberitahu mereka bahwa Shin Yong-jun akan meninggalkan negara itu. Do-yong memberikan pilihan pada Yeonjin. Dia harus meminta maaf kepada keluarga Sohee dan menerima hukumannya atau hubungan mereka akan berakhir. Seperti yang diharapkan, Yeonjin menolak untuk melakukan itu dan berkata jika dia tidak membunuhnya. Menurutnya pernikahan mereka berakhir di hari Do-yong bertemu dengan Dong-in. Do-yong mengucapkan selamat tinggal dan langsung menelpon pengacaranya. Keesokan harinya berita perceraian mereka menjadi berita utama. Media berspekulasi apakah skandal bully Yeonjin menjadi alasan pasangan itu bercerai. Yeojung bercanda bahwa dia tidak menyukai perceraian Do-yong karena dia akan menjadi single. Jae-jun khawatir tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi kemungkinannya untuk mendapatkan hak asuh Ye-sol. Di tempat lain, Hye-jong khawatir ada kemungkinan jika Jae-jun akan kembali ke Yeonjin. Sarah adalah satu-satunya orang yang tidak peduli dengan itu. Dia mengabaikan curhatan Hye-jong dan akhirnya mereka pun bertengkar. Dia memberitahu Hye-jong bahwa dia hanya mainan dan memintanya untuk pergi. Di sisi lain, Hyun-nam membuang abu suaminya di laut. Dia kembali ke rumah dan menemukan ibunya Yeonjin yang sedang menunggunya dan memohon untuk berdamai. Namun Hyun-nam menolaknya. Akhirnya ibunya Yeonjin kembali ke rumah dan menemukan Dong-in yang sedang menunggunya. Dong-in memberikan pilihan, jika ibunya Yeonjin ingin bebas, dia harus memberikan label nama Yeonjin yang belum dia buang. Dia terkejut karena Dong-in mengetahui fakta itu. Dong-in memberikan nomor teleponnya dan mengatakan bahwa dia bisa berpura-pura memikirkan itu karena mencintai putrinya. Selanjutnya Sarah mengunggah video perundungan Yeonjin terhadap Sohee. Seluruh rekan kerjanya menatap dia dengan tatapan mencemooh. Kemudian bosnya datang dan menanyakan tentang berita itu. Dia mengaku melakukan perundungan tetapi tidak membunuh siapapun. Dia memberikan surat pengunduran dirinya dan pulang. Setelah sampai rumah, dia mencoba mencegah Ye-sol untuk melihat internet. Namun Ye-sol berkata jika dia sudah melihat semuanya. Dia bercerita jika teman-temannya menjauhinya dan bertanya apakah dia akan menjadi seperti ibunya. Dia berkata tidak lagi bangga padanya dan tidak ingin menjadi seperti dia. 나 커서 기상캐스터 안 할 거야. Selanjutnya terlihat Yeonjin yang mengadakan konferensi pers dan berkata bahwa dia tidak bersalah atas semua tuduhan itu dan akan menuntut penuduhnya. Dia berkata bahwa dialah yang korban karena selalu diteror oleh keluarga Sohee. Dia mengarahkan media pada fakta bahwa Sohee hamil di saat dia meninggal. Dia mengklaim bahwa Sohee bunuh diri karena tidak ingin menanggung kehamilannya. Para media yang mendengar itu berbalik mengasihaninya. Kemudian dia berkata ingin pergi ke pemakaman temannya, yaitu Myung-oh. Di saat itu polisi yang bertanggung jawab atas kasus Myung-oh mencari keberadaan Yeonjin. Dia pergi ke pemakaman Myung-oh setelah mendengar itu di konferensi persnya. Di pemakaman, keadaan menjadi tidak terkendali saat Hye-jong membagikan video Sarah yang tidur dengan Myung-oh di grup chat mereka. Pada awalnya Sarah mengira itu adalah perbuatan Yeonjin. Tetapi di saat Hye-jong mengejeknya, dia menyadari bahwa Hye-jong adalah pelakunya. Dengan marah dia mengambil pensil yang dia gunakan untuk mengikat rambutnya dan menusuk leher Hye-jong. Semua orang termasuk wartawan kaget melihat penyerangan itu. Polisi pun tiba di sana dan menangkap Sarah sementara Hye-jong dilarikan ke rumah sakit. Ibunya Sohee juga muncul di tempat itu dan dengan emosi melempar makanan ke foto Myung-oh. Sebelum adegan penusukan, Jae-jun pergi meninggalkan pemakaman dan pergi ke klinik Yeojung. Dia bertanya tentang tubuh Sohee yang berada di rumah sakit umum Jo. Dia penasaran jika tubuhnya diautopsi apa isi perutnya akan ikut keluar. Jae-jun khawatir tentang apa yang akan ditemukan polisi jika mereka melakukan autopsi. Setelah dia pergi, Yeojung menelpon Dong-in dan memberitahunya bahwa mereka salah selama ini. Bukan Myung-oh yang harus bertanggung jawab atas kehamilan Sohee tetapi Jae-jun. Adegan selanjutnya terlihat Do-yong yang sedang bersiap untuk memindahkan Ye-sol ke luar negeri. Dia memecat pengasuhnya saat ini. Dia datang ke sekolah Ye-sol dan melihat Ye-sol yang sedang dijauhi temannya. Do-yong pun memanggilnya dan seketika Ye-sol menangis sambil meminta maaf pada Do-yong. Namun Do-yong mengatakan bahwa semua itu bukan salahnya dan menghiburnya. Dong-in pergi ke rumah sakit dan mengetahui fakta bahwa Do-yong membayar semua tagihan rumah sakit Sohee. Saat dia pergi,
Ibu Yojung melihatnya dan mengawasinya diam-diam. Dong-in kemudian bertemu dengan Hyun Nam dan mereka mengucapkan selamat tinggal. Kontrak mereka berakhir dan dia berharap Hyun Nam bisa hidup dengan bahagia. Hyun Nam memberinya telur rebus sebagai hadiah perpisahan dan bertanya-tanya seperti apa Dong-in muda sebelum dia disakiti oleh dunia. Dong-in mencoba mengingat hari-hari ketika dia masih muda dan bahagia. Sebelum Yeonjin datang ke dalam hidupnya. Selanjutnya terlihat Hye-jong yang sedang berbaring di rumah sakit. Dokter berkata bahwa dia tidak bisa menyelamatkan pita suaranya. Mereka harus menunggu keajaiban jika ingin pita suaranya kembali. Dokter memberitahu Jae-jun bahwa kemungkinan besar dia akan bisu sepanjang hidupnya. Setelah mendengar itu, Jae-jun mencampakkannya dan bertanya apakah dia harus mengirimkan barang-barangnya. Hye-jong marah dan melempar barang-barang di dekatnya karena Jae-jun meninggalkannya di saat dia sedang membutuhkannya. Di berita terlihat Sarah yang ditangkap atas percobaan pembunuhan dan ayah Sarah yang ditangkap karena penggelapan dana gereja selama 20 tahun. Dong-in yang ada di rumah sakit mendapat telepon dari Yojung yang memberi selamat padanya karena berhasil membalaskan dendamnya. Melalui percakapan mereka, terlihat bagaimana mereka mendapatkan tubuh Myung-oh dan meletakkan DNA Yeonjin di bawah kukunya. Yojung sedang dalam perjalanan ke penjara untuk interview kerja sebagai petugas medis. Setelah itu, dia bertemu dengan pembunuh ayahnya. Yongchon bercerita alasan dia membunuh ayahnya. Dia menyalahkan Do-yong. Di saat semua dokter menolak untuk mengobatinya, ayah Yojung bersedia melakukan itu. Namun dia mendengar obrolan ayah Yojung yang membatalkan rencana makan malam mereka dan menyuruhnya untuk tidak memakan mie instan. Yongchon marah melihat ayah Yojung yang sangat peduli dengan putranya dan memutuskan untuk membunuhnya. Sayangnya Yojung tidak diterima di tempat itu karena dia keluarga korban. Dia pulang sambil menangis memikirkan kata-kata Yongchon. Bersamaan dengan itu, polisi mendapat laporan hasil DNA Myung-oh dan menyadari bahwa DNA itu sama dengan DNA yang ditemukan di bukti korek api Sohee. Mereka dengan cepat mengumpulkan semua orang yang terlibat untuk mendapatkan sampel DNA yang lain. Sementara itu Yeonjin mendapat pesan dari Dong-in yang memberitahunya bahwa dia adalah orang yang mengirim label namanya ke polisi. Dia mengundang Yeonjin untuk bertemu dengannya. Namun di sana ada ibunya yang sedang menyerahkan label namanya ke Dong-in untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dong-in berkata di saat Yeonjin memanfaatkan ibunya dan juga mengoceh tentang keluarga adalah pelaku utama. Dong-in ingin Yeonjin merasakan hal yang sama dan melihat seberapa jauh dia akan dibuang oleh keluarganya. Setelah Dong-in pergi, Yeonjin mulai menangis dan merengek sambil bertanya kepada ibunya mengapa dia mengkhianatinya. Selanjutnya Dong-in mendapat telepon yang memberitahunya jika ibunya Sohee pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di saat Dong-in tiba di rumah sakit, dia terkejut mengetahui fakta bahwa Yojung selama ini adalah wali sah dari ibunya Sohee. Episode ke-15 pun selesai. Episode 16 dimulai. Dong-in mengetahui fakta baru jika Yojung selama ini sudah tahu tentang Sohee, bahkan sebelum bertemu dengannya. Yojung bercerita di saat mereka tidak sengaja dirawat bersama. Dia mengikutinya dan melihat Dong-in yang sedang berdiri di depan kamar mayat. Kemudian saat Yojung ingin memberikan resep obat, dia melihat salinan kartu pelajarnya yang ternyata seumuran dengan Sohee. Yojung berkata dia telah mengetahui tubuh Sohee yang berada di ruang pendingin karena ayahnya. Sejak awal dia tahu kenapa Dong-in ingin memanfaatkannya. Namun dia terkejut ketika Dong-in pergi alih-alih memanfaatkannya setelah belajar permainan Go bersama. Dia bertanya mengapa Dong-in pergi saat itu. Dong-in mengaku bahwa ibunya Sohee memberitahunya tentang apa yang terjadi pada ayah Yojung. Dia merasa egois jika memanfaatkan seorang korban untuk membantunya. Mereka pun berbaikan dan Yojung berjanji untuk membantunya sampai akhir. Selanjutnya Dong-in mengunjungi Hye-jong. Dong-in bertanya apakah dia ingin membalas dendam pada Jae-jun. Dia menawarkan hal itu karena berterima kasih telah membantunya menangani Sarah. Setelah itu Hye-jong pergi ke tempat Jae-jun untuk mengambil barang-barangnya. Saat melihat Jae-jun yang merasa tidak bersalah, dia memutuskan untuk mengganti obat tetes Jae-jun seperti yang diperintahkan oleh Dong-in. Selanjutnya Shin Yong-jun mendapat karmanya saat dia diserang oleh anak buahnya. Mereka membunuhnya dan berencana untuk membuang tubuhnya. Di tempat lain, Yeonjin terlihat depresi setelah menerima label namanya. Kemudian dia menerima pesan yang berisi video di mana dia membunuh Myung-oh.
Dia bergegas ke sana dan menemukan polisi yang telah memeriksa tempat itu sebagai TKP pembunuhan. Yeonjin pun segera ditangkap. Ternyata Dong-in lah yang mengirimkan video itu. Dia juga yang mengirimkan lokasi itu ke polisi dengan laporan anonim. Terlihat Jae-jun mengunjungi sekolah Yesol dan mencoba menjelaskan bahwa dia adalah ayahnya. Namun dia terlambat karena Yesol sudah pergi dan pindah ke luar negeri. Dia segera menelpon Do-yong tetapi nomornya tidak aktif. Dengan marah dia menelpon Dong-in dan memakinya sambil bertanya tentang Yesol. Saat sedang mengendarai mobil, penglihatan Jae-jun semakin memburuk. Dia menggunakan tetes mata yang Hye-jong tukar. Tiba-tiba dia tidak bisa melihat dan ada truk yang menabrak mobilnya. Dia mengalami kecelakaan. Sementara itu, Dong-in bertemu dengan polisi yang mencurigainya tentang kematian suami Hyun-nam. Polisi itu yakin jika ibunya Yeonjin membunuhnya karena suami Hyun-nam memerasnya. Dia juga yakin bahwa Dong-in memiliki peran penting karena riwayat telepon Hyun-nam yang kebanyakan berasal dari Dong-in. Tetapi dia tidak memiliki bukti penting untuk membuktikan klaimnya. Selain itu Dong-in juga tidak melanggar hukum apapun. Ibunya Yeonjin sendiri yang memilih untuk membunuh pria itu. Dong-in berterima kasih kepada polisi tersebut karena telah mendengarnya. Polisi itu meminta maaf karena sudah terlambat selama 18 tahun untuk menyelesaikan kasusnya. Di penjara Yeonjin menandatangani surat perceraiannya dan Do-young menasihatinya untuk menyewa pengacara yang baik. Dia bertanya kemana Do-young pergi dan Do-young mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Inggris. Yeonjin bertanya apakah dia bisa menulis surat kepada Yesol tetapi Do-young mengabaikannya. Di sisi lain, Hyun-nam memberi Song-hee mobil yang didapatnya dari Dong-in. Dong-in ingin dia memiliki mobil itu. Hyun-nam juga mengantarkan tas berisi uang kepada mantan guru dan perawat yang telah membantu Dong-in. Selanjutnya terlihat Dong-in yang mengajak Yo-jung untuk pergi ke laut bersama. Mereka pun bersenang-senang. Sayangnya ketika Yo-jung pergi ke minimarket, Dong-in menelponnya dan mengucapkan selamat tinggal. Yo-jung bergegas keluar untuk mencarinya tetapi Dong-in sudah tidak ada di sana. Di adegan selanjutnya, Dong-in mengunjungi Yeonjin di penjara. Dia senang akhirnya balas dendamnya tercapai. Dia memberitahunya jika dia ingin Yeonjin selalu mengingatnya dan menyesali hidupnya setiap hari. Dong-in juga berkata jika dia akan sakit hati. Yeonjin bertanya kenapa dia harus sakit hati karena dia tidak akan merasakan hal itu. Dalam kilas balik, terlihat Myung-oh yang memanggil Gyeong-ran dan meminta bantuannya setelah dipukul oleh Yeonjin. Ternyata dia tidak langsung meninggal. Namun karena Gyeong-ran yang takut dan trauma setiap kali mengingat Myung-oh yang melecehkannya, dia tanpa sengaja memukulnya hingga tak sadarkan diri. Beberapa hari setelahnya Gyeong-ran mengirim SMS meminta bantuan kepada Dong-in dan mengakui perbuatannya. Dong-in berjanji untuk membantunya tetapi meminta Gyeong-ran untuk selalu hidup dengan menanggung rasa bersalah. Dong-in meninggalkan Yeonjin dan berkata dia akan berdoa agar dia menjalani kehidupan yang mengerikan di penjara. Dia menolak untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Myung-oh. Terlihat Dong-in yang sedang membakar semua foto yang dimilikinya serta mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Dia mencoba bunuh diri di gedung terbengkalai tempat So-hee meninggal. Sebelum dia melompat, Ibu Yo-jung datang dan menghentikannya. Dia memintanya untuk menyelamatkan putranya dan memohon kepada Dong-in untuk tidak melakukan itu. Karena jika dia bunuh diri maka dia juga akan membunuh Yo-jung. Ibunya Yo-jung mengetahui apa yang dialami Dong-in dan berkata jika kematian bukanlah jawabannya. Dia memohon kepada Dong-in untuk menyelamatkan Yo-jung dari neraka yang dibuat oleh Kang Yong-chol. 그럼 또 편지 드리겠습니다. 6 bulan kemudian terlihat Dong-in yang tinggal dan menjadi biarawan di kuil. Di sana dia menjalin persahabatan dengan calon mertuanya Hye-jong. Dia memberitahu informasi soal Hye-jong dan sebagai imbalannya dia ingin memindahkan Yong-chon ke penjara yang lebih ketat. Sementara itu, Yo-jung menghabiskan hari-harinya dengan mengharapkan kembalinya Dong-in. Dia terkejut saat akhirnya Dong-in kembali ke rumahnya. Dia menuduhnya terlalu kejam karena meninggalkannya untuk kedua kalinya. Dong-in menawarkan diri untuk menjadi algojonya dan membantu untuk membalaskan dendamnya. Setelah kembali Dong-in teringat bagaimana dia pernah bertemu dengan pemilik gedung apartemennya dan mengapa wanita tua itu selalu baik padanya. Ketika Dong-in ingin bunuh diri setelah seharian bekerja di tempat sauna, dia melihat wanita tua itu memiliki niat yang sama setelah kehilangan putranya dan menghentikannya. Dia mengirimkan surat kepada wanita tua itu dan berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya juga.
Dong-in melanjutkan hidupnya dengan Yo-jung dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Jae-jun setelah kecelakaan itu. Dalam kilas balik, terlihat Jae-jun yang berhasil selamat dari kecelakaan mobilnya. Namun karena matanya sakit dan tidak bisa melihat, dia kesulitan untuk berjalan. Terlihat seseorang yang mendorongnya hingga terjatuh ke semen yang masih basah hingga dia terkubur. Ternyata orang yang mendorongnya adalah Do-young. Sebelum memulai aksinya, Dong-in menghubungi Hyun-nam kembali untuk meminta bantuan. Hyun-nam yang selalu sedih karena merindukan anaknya menjadi bersemangat lagi setelah menerima pesan itu. Dong-in menjadi guru sukarelawan di penjara Jisan tempat Yongchon dipindahkan. Yo-jung pun mendapat pekerjaan sebagai petugas medis di penjara itu. Dia menggunakan posisinya untuk membantu tahanan lain dengan merawat saudara perempuannya. Sebagai imbalannya, Do-young meminta tahanan itu untuk membantunya karena dia pembantu di ruang tahanan tempat Yongchon dipindahkan. Episode berakhir dengan Dong-in yang mengunjungi makam So-hee sebelum mengemudi bersama Yo-jung ke penjara Jisan dan membalaskan dendam Yo-jung. Episode ke-16 pun selesai dan drama The Glory pun tamat. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong. Bye-bye.